Di awal scene diperlihatkan ada seorang yang sepertinya telah menghabisi beberapa kelompok sekte tertentu. Dia melakukannya seorang diri, dan dia adalah sang demonic god. Terlihat di sana ada beberapa orang yang akan melawannya, dan mereka bertiga berpikir kalau demonic god pasti sudah kelelahan. Mereka bertiga adalah kepala Shaolin yang bernama Yeon Jincheon, kemudian ketua sekte Monhua Zhang Guang, dan kepala klan Namgung. Mereka bertiga akan menghabisi demonic god sekarang juga. Namun sang demonic god berkata, sekarang cuma kalian saja, dan mereka bertiga pun langsung akan bertahan dari serangan demonic god. Dia berada tepat di hadapan kepala Shaolin. Dia sangat terkejut melihatnya, dan menahan serangan dari demonic god. Dia pun langsung terlempar ke belakang, namun dia menggunakan senjatanya untuk menyerang, dan mengeluarkan skill Buddha Palm. Serangan itu terlihat sangat dahsyat, namun demonic god dapat menghindari serangan tersebut dengan sangat mudahnya. Dia melompat ke belakang kepala Shaolin tersebut, dan berkata akan kuhabisi kau terlebih dahulu. Dia langsung menyerang lagi dengan pedangnya. Namun sang kepala Shaolin dapat menangkis serangan tersebut. Dia berusaha dengan sangat keras, dan bertanya kepada teman-temannya, apa yang sedang kalian lakukan? Sekaranglah waktunya. Dan mereka berdua langsung melesat ke arah demonic god, dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerangnya. Mereka berdua mengeluarkan Plum Blossom Flash, dan Namgung mengeluarkan 10,000 Thunders Return as One. Serangan itu langsung melesat ke arah tubuh demonic god dan langsung mengenainya. Dia terlihat kesakitan, dan mengeluarkan cukup banyak cairan merah. Dia pun akhirnya turun dan akan diserang dari belakang oleh kepala Shaolin. Dia berkata semoga engkau terlahir kembali di surga. Dia melancarkan tongkatnya dan demonic god dengan cepat menghindari serangan tersebut. Dia benar-benar sangat terkejut, karena dengan luka seperti itu dia dapat bergerak dengan sangat cepat, dan melompat ke atas. Dia langsung melancarkan serangannya ke arah kepala dan kepala Shaolin langsung tumbang. Dia terlihat mengerikan, dan berkata selanjutnya, siapa yang akan menyusulnya? Dan mereka berdua pun terlihat sangat ketakutan, dan berpikir kalau demonic god terlihat seperti monster. Dia pun melompat ke atas mereka berdua. Namun yang menghindari serangan tersebut, dia mundur dengan kecepatan tinggi. Namun dia terus didesak oleh demonic god. Dan di sini dijelaskan sang demonic god. Dia bernama Zheng Xion. Untuk menghabisi pria yang telah menenggelamkan Central Plains dalam darah, para elit dari 9 sekte besar menyatukan kekuatan. Tetapi melawan kekuatan yang dipuji sebagai yang terkuat di bawah langit, seluruh aliansi pun terdorong hingga di ambang kehancuran. Dan kemudian demonic god berkata, Pak Tua, apakah kau sudah siapkan perangkap itu? Zhang menjawab, tentu saja siap. Di sini adalah makammu. Dan dia langsung melancarkan serangan Endless Plum Blossom Rain. Dan demonic god mundur ke belakang untuk menghindari serangan tersebut. Namun dia sangat terkejut dengan serangan yang sangat dahsyat itu. Dia berpikir kalau ini masih belum cukup, dan teringat dengan keluarga kecilnya. Aku belum boleh mati di sini. Dia pun langsung mengeluarkan skill untuk menyerang balik, yaitu Black Dragon Demon's Flying Slash. Dan terlihat Zhang yang terluka oleh serangan tersebut, dan langsung meninggal di tempat. Kemudian dia langsung diserang oleh Namgung dengan skill Saffron Without Hindrance. Dia pun dapat menghindari seluruh serangan tersebut. Tapi dia tidak seluruhnya menghindari serangan itu. Dia sedikit terkena serangan tersebut dan merasakan rasa sakit yang amat dahsyat. Namun dia terus menahan serangan tersebut, karena teringat dengan keluarga kecilnya yang sepertinya telah terbunuh. Ini tidak ada apa-apanya. Dan terlihat Namgung yang sangat terkejut, karena dia masih bisa bergerak dengan luka seperti itu. Dan langsung melancarkan serangannya ke arah Namgung. Tapi dia berhasil mundur dan mendapat luka dari serangan tersebut. Dia pun terlihat kesakitan. Dasar Zheng Xion, dasar sekte demonik. Dia pun langsung menggunakan skill kecepatannya untuk berpindah ke belakang demonic god. Dan langsung melancarkan serangannya tepat mengenai jantung dari demonic god. Dia terkena serangan telak. Namgung berkata kehidupan menyedihkanmu akan berakhir di sini. Demonic god pun berpikir dalam hati semuanya semakin jelas. Dia teringat dengan bayangan masa lalunya. Dan berkata semua berakhir di sini. Aku bilang semuanya berakhir di sini. Takdir terkutuk ini. Dia langsung menusukkan pedangnya ke arah jantungnya sendiri dan menembus sampai ke belakang. Yang membuat Namgung terluka sangat parah. Akhirnya terlempar dan sepertinya telah mati. Bahkan kepalanya pun sampai terlepas. Sebelum mati dia berpikir bagaimana mungkin. Aku sudah menusuk jantungnya. Jadi kenapa dia masih hidup? Apa dia benar-benar telah melampaui batasan manusia? Si demonic god terkutuk ini. Dan akhirnya Namgung pun mati.
9 sekte besar sekarang hancur tak bersisa. Demonic God berhasil mengalahkan semuanya. Dia pun berkata dan memanggil istri dan anak-anaknya. Apakah ini sudah cukup? Dan kemudian dia teringat masa lalunya, ketika dia bertengkar dengan teman-teman seusianya, dan dia diangkat oleh seorang pria. Kita belum tahu ya guys dia siapa. Demonic God berpikir apakah ini kilasan balik hidupku sebelum aku mati. Sudah sejak lama sekali aku melihat wajah muda masterku. Ternyata itu adalah masternya. Benar, perjalananku dalam dunia murimku dimulai di sini. Dimulai dengan bertarung setiap hari demi bisa bertahan hidup. Masa-masa kehidupan yang kulewati dengan pedang di tanganku, tanpa rumah untuk kembali. Agar aku bisa hidup hari ini, seseorang harus mati. Siklus hampa dari pembunuhan tanpa sebab. Apa bisa kehidupan seperti ini memiliki makna? Apa benar kehidupan berlalu secepat ini? Dan terlihat ketika istrinya berkata aku paham perasaan itu. Aku juga. Bertarung setiap hari dengan orang-orang di pasar, di dunia ini. Kamu akan bisa bertahan lama kalau kamu tidak menganggap semua orang sebagai musuh, dan mencoba untuk menenangkan saudaramu yang lebih muda setiap kali mereka mau makanan manis juga tidak mudah. Akan tetapi saat-saat seperti itu adalah saat-saat paling berharga. Saat aku jatuh setelah kehilangan kedua orang tuaku, mereka berdua memberikanku alasan untuk bangkit kembali. Kenapa kamu tidak mencoba untuk membuat ingatan berharga? Seperti itu juga. Dan kemudian terlihat saat istri dan anaknya meninggal di hadapannya. Aku ingin hidup bersamamu. Kau telah menjadi alasanku untuk hidup. Alasan bagi seseorang yang hanya tahu cara membunuh. Aku mengangkat kembali padaku untuk balas dendam. Kehidupan yang hanyut tanpa rumah. Di mana letak tujuan hidupku? Dia benar-benar merasakan sedih karena kehilangan keluarganya. Dulu keluargaku adalah tujuan hidupku. Dan aku telah mengikuti jalan pembantaian ini sendirian selama 15 tahun. Setelah pedangnya menjadi tumpul, dan tubuhnya dipenuhi ratusan ukiran luka, pada akhirnya, dia telah memberikan segala yang dia miliki, demi membalaskan dendamnya. Akhirnya di hadapan matahari terbit. Dia telah menaruh pedang yang ada di tangannya. Di sini adalah tempat peristirahatan demonik demon, Jeng Seon, dan dia pun berpikir pada akhirnya aku telah dikirim ke neraka. Namun dia belum membuka matanya, dan merasa kalau di hadapannya berisik sekali. Banyak orang yang sedang berbincang, dan diperlihatkan ada seorang wanita yang berkata, karena insiden buruk telah menimpa saudaramu yang sekarang tidak bisa menerima warisan bela diri, kamu meminta putramu untuk mewarisi seni bela diri. Keluarga Namha, dan dia pun terlihat kebingungan ketika membuka matanya. Apa-apaan ini? Bukankah seharusnya ini neraka? Dia terlihat berada di sebuah tubuh seorang pria, dan ada anak kecil yang berkata enak saja, kakakku masih hidup dan sehat. Jadi bagaimana bisa keluarga aliran seni bela diri diwariskan ke keturunan ibu? Bahkan, sedari awal kamu ini tidak berasal dari garis keturunan ibu kami. Kalaupun kakakku tidak bisa mewarisi seni bela diri itu, seni kakekku masih menjadi milik keluarga. Yeomhwa, dan terlihat demonik demon yang melihat di sekitarnya ada anak-anak kecil, dan berpikir kalian ini siapa? Dan terlihat ada seorang pria yang berkata sepertinya ini takkan berakhir dengan mudah. Baiklah biar aku ajukan proposal kepada kalian. Aku dengar kalian berdua ini saking miskinnya sampai kesulitan untuk makan. Jadi aku akan memberikan kalian uang. Mujin, kau dapat mempertaruhkan seluruh warisan seni bela diri klanmu. Kemudian kita bertarung, dan pemenangnya akan mendapatkan keduanya. Bagaimana? Namun terlihat anak kecil itu berkata, apa katamu? Kakakku bahkan tidak bisa berlatih karena kegilaannya itu. Apa kamu pikir kami akan tertipu dengan tipu dayamu ini? Dan sang demonik pun akhirnya berkata, kalian itu berisik sekali. Sebenarnya siapa Mujin yang kalian maksud ini? Kedua anak kecil itu pun terlihat kebingungan. Aku adalah demonic god, Jeng Seon. Mereka berdua terlihat kebingungan ya guys. Sepertinya dia itu adalah kakak dari kedua anak kecil itu. Pria itu pun menjawab, apa katamu? Siapa kau bilang namamu tadi? Dia pun menjawab Jeng Seon. Orang-orang memanggilku demonic god. Pria itu berkata sudah akhiri saja bercandaanmu itu. Kenapa tak sekalian saja kau bilang bahwa dirimu ini raja dunia lain? Jadi pria itu adalah putra kedua guil pedagang Cheonghwa, yang bernama Dobo. Anak kecil itu berkata kenapa harus sekarang sih? Kegilaannya kian hari kian bertambah parah. Dan wanita itu pun berkata, dengan pewaris keluarga yang seperti ini, takdir klan Yeomhwa sudah dapat dilihat. Aku mengatakan ini hanya karena hubungan darah kita. Jadi jangan salah paham, proposal ini juga bukan hal yang buruk bagi keluarga kalian.
Jadi wanita ini adalah kepala guild pedagang Cheonghwa, yang bernama Bu Choyeon. Sudah ditentukan, aku akan menganggap ini sebagai persetujuan kalian. Umumkan bahwa pada hari kelima bulan depan, kita akan bertemu lagi di Pavilion Flying Shadow. Ini adalah janji antar sesama seniman bela diri, kau pasti tahu apa akibat. Dari mengingkari janji ini kan, Demonic God, dan mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka mengambil keputusan begitu saja. Adik perempuannya berkata apa yang akan kamu lakukan. Kamu bahkan belum pernah mengayunkan pedang dengan benar sebelumnya. Kita panggil MC kita Mujin ya guys sekarang. Mujin menjawab, aku tidak pernah mengayunkan pedang katamu. Lucu sekali. Aku hanya perlu mengumpulkan kekuatan dan... Belum selesai mengatakannya, dia pun sangat terkejut. Tunggu kemana perginya. Apa-apaan ini? Aku tidak punya energi dalam sama sekali. Dan apa-apaan tubuh lemah ini? Tulang-tulangnya begitu rapuh. Apakah tubuh ini benar bisa mengangkat pedang? Omong kosong macam apa ini? Namun adik perempuannya berkata aku mohon berhenti sudah cukup. Kakakku mohon sadarlah. Meskipun kamu sedang gila saat ini, orang mana yang akan tinggal diam setelah mendengar itu? Selain orang idiot yang bodoh. Adik laki-lakinya berkata orang idiot yang bodoh katamu. Berani sekali kau mengejek kakakmu. Ini, ayo cepat minta maaf. Namun adik perempuannya tidak mau meminta maaf. Dan berkata semua ini salah kamu. Orang tua kita sampai mati. Dia pun menangis dan berlari pergi dari tempat tersebut. Adik laki-lakinya berkata kakak mungkin tidak ingat. Karena ini terjadi begitu sering. Tolong maklumi dia saja. Kalau begitu aku pamit dulu. Kemudian Mujin berpikir bahkan kedua anak itu memperlakukanku selayaknya orang gila. Sungguh aneh. Aku jelas-jelas telah memenggal kepala klan Namgung. Kemudian, jantungku ditusuk. Rasa sesak mengerikan itu masih terasa begitu jelas. Aku bahkan sudah membalaskan dendam keluargaku. Dan tentunya aku juga telah menutup mataku dengan tenang. Jadi mengapa aku ada di dalam tubuh ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan siapa kedua anak yang mirip dengan Seok dan Yong itu? Omong kosong macam apa ini? Tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya Tuan Muda. Dia berkata lagi-lagi Anda keluar di saat tubuh Anda sedang rapuh. Apakah Anda tidak tahu bahwa pelayan ini begitu mengkhawatirkanmu? Mujin berkata memangnya kau siapa? Sepertinya kau kenal dengan diriku ini. Pelayannya menjawab, sepertinya penyakit gila Anda kambuh lagi. Baiklah saya akan jelaskan. Saya adalah pelayan klan Yeomhwa. Saya adalah Masuk. Namanya memang Masuk ya guys. Dulu dengan talenta dan kebijaksanaan Anda, banyak sekali sekte Righteous yang ingin menerima Anda sebagai murid mereka. Dan saat ini Anda sudah berusia 23 tahun. Pewaris klan Yeomhwa, yaitu Hua Mujin. Itulah identitas Anda Tuan Muda. Ini sudah ke-6.200 kalinya saya menjelaskannya. Dan Mujin pun berkata oh benarkah? Kalau aku memang sehebat itu, mengapa wujud dan tianku seperti ini sekarang? Penyakit gila katanya. Sebenarnya kenapa semua orang memperlakukanku seperti aku ini sudah gila? Masuk menjawab itu karena kejadiannya terjadi 17 tahun yang lalu. Terlihat di sana ada Mujin dan juga Dobo. Ketika Mujin baru berusia 6 tahun, dan Dobo berusia 9 tahun, Mujin mengajaknya untuk berduel. Tapi Dobo mengajak agar tidak menggunakan energi dalam, dan pertarungan mereka pun dimulai. Masih tidak jelas siapa yang mengajukan duel itu duluan. Tapi selagi para ketua sedang pergi, kedua tuan muda berkelahi. Mujin pun mengakui kehebatan dari Dobo, karena dia dapat menghindari semua serangannya. Namun Dobo berkata, sungguh hebat, bakat yang dimiliki sekte Righteous ini. Tapi pertarungan adil tanpa energi dalam. Dan dia pun terlihat akan menggunakan energi dalam miliknya, dan langsung menyerang Mujin. Dia pun langsung terpental dengan sangat keras, dan terluka cukup parah. Mujin berkata bukankah ini seharusnya pertarungan tanpa energi dalam? Kenapa kau menggunakan Seven One Fest? Dia pun menjawab bahkan sampai detik ini, kau masih memanggilku saudara. Seperti yang bisa kau lihat, ini adalah pukulan dari sekte Gongdong. Bahkan satu pukulan saja dapat meninggalkan bekas berkelanjutan. Begitulah kata orang-orang, akhir-akhir ini, aku telah bereksperimen menggunakannya. Minggu lalu, aku mencobanya pada murid yang bicara seenaknya, dan sampai sekarang nyawanya masih sekarat. Jadi Mujin bagaimana denganmu? Dan dia pun langsung dipukuli oleh Dobo sampai babak belur, dan kembali ke waktu sekarang. Mujin berpikir oh jadi itu sebabnya aku diperlakukan layaknya orang gila. Jika hasil dari pukulan yang menyebabkan ini, maka itu masuk akal. Tapi selain itu, padahal dia telah merusak dan tianku, membuatku menjadi gila.
Dan tadi tanpa rasa malu dia berani menantangku berduel. Hukuman apa yang diterima pada Dobo waktu itu? Setelah membuat kondisiku seperti saat ini, pelayannya menjawab hukumannya diputuskan oleh kepala klan saat itu, yaitu ayah Anda. Meskipun Tuan Muda Dobo dulunya adalah keponakan kepala klan, dia juga adalah pewaris dari guild pedagang Cheonghwa, salah satu guild terbaik di Central Plain. Jadi dia hanya diberikan hukuman teguran yang panjang, Mujin berkata. Putranya menjadi disabilitas akibat pukulan tersebut, dan dia hanya menghukum pelakunya dengan teguran. Sungguh keluarga yang menyedihkan, dan di mana kedua orang tuaku saat ini? Pelayan menjawab, orang tua Anda. Penyakit gila Anda kian hari kian memburuk. Kepala keluarga tertelan hutang. Selagi bersusah payah untuk menyembuhkan Anda, 9 tahun yang lalu. Penyakitnya nyonya juga memburuk. Tak lama beliau pun meninggal. Lalu, 3 tahun kemudian, terbebani oleh hutang, kepala klan juga akhirnya meninggal. Dan orang-orang berpikir kalau Mujin orang yang tega menyiksa kedua orang tuanya hingga mati. Mujin yang telah menelan kedua orang tuanya, menyisakan adik-adiknya untuk tersiksa seumur hidup. Reputasi klan Yeomhwa berakhir sampai di sini. Sekarang yang tersisa hanyalah semua hutang dari usaha mereka untuk mengobatimu, 2 pelayan setia, dan lusinan warrior di bawah kepemimpinan kalian. Dan yang terakhir, Tuan Muda klan Yeomhwa yang bernama Dojin, dan Nona Muda klan Yeomhwa, yang bernama Suyeon. Kedua adik malangmu ini, dia pun teringat perkataan waktu itu. Kalau ini semua salahnya, orang tuanya sampai meninggal. Mujin berpikir keluarga yang hancur akibat satu penyakit. Pantas saja anak itu tantrum seperti tadi, dan kemudian diperlihatkan di malam hari, di sebuah bangunan. Mujin sedang membaca buku-buku yang ada di sini, dan berpikir aku telah mempelajari sesuatu dari buku sejarah yang ada di kamar Mujin. Dulu sewaktu aku masih Demonic God, setelah pertarunganku dengan 9 sekte, aku sungguh telah mati, dan nampaknya 30 tahun telah berlalu semenjak kejadian itu. Dunia ini terasa terlalu asli untuk bisa kau anggap sebagai mimpi. Itu artinya ini adalah kenyataanku sekarang. Singkatnya, aku bukanlah orang gila yang tidak tahu apa-apa. Aku telah mengambil alih tubuh dari putra sulung klan Yeomhwa, yang bernama Hua Mujin. Intinya semua yang harus kuhabisi telah mati. Kehidupan tanpa penyesalan. Dia pun melihat surat dari adik-adiknya, agar Mujin cepat sembuh. Kedua adikku, kisah mereka tragis, seperti mereka yang dulu aku kenal. Jadi aku harus hidup di dalam tubuh ini. Mungkin sebaiknya aku membantu kedua anak itu untuk sementara ini. Kalau begitu tantangan terbesarnya adalah guild pedagang Cheonghwa. Penyebab dari semua kekacauan ini, orang yang telah menghancurkan tubuh dan klan ini. Pertama-tama, aku harus mempersiapkan diri untuk duel dengan Dobo pada tanggal 5 bulan depan. Tapi sebelum itu, entah bagaimana aku harus memasuki pemuridan terlebih dahulu. Jadi aku harus murni memulainya dari awal. Hal ini mengingatkanku saat aku pertama kali belajar seni bela diri. Kala itu, bahkan bernafas saja terasa sulit. Tapi mungkin tubuh ini memiliki bakat yang luar biasa. Aku bahkan tak perlu melakukan proses perabaan ki. Hanya dengan menutup mata saja sudah cukup. Dan terlihat di tempat tersebut yang bersinar dan mengeluarkan pancaran ki yang sangat besar. Dan diperlihatkan ada beberapa pelayan yang menyadari sesuatu di tempat mungkin berada. Mereka pun langsung menghampirinya. Apakah terjadi sesuatu pada Tuan Muda? Dan terlihat Mujin yang telah pingsan. Mereka berpikir apakah Tuan Muda telah tewas. Akhirnya, tapi ternyata tidak. Dia masih hidup, dan denyut nadinya jauh lebih kuat dari biasanya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih sehat? Namun mungkin tiba-tiba berkata, dasar Pak Tua, apa-apaan tubuh ini? Membuat Dantian saja susahnya setengah mati. Dia pun langsung berteriak di hadapannya. Apa kau tak dengar? Tubuh ini, apakah? Tubuh ini memiliki konstitusi khusus. Dan pria itu menjawab kalau soal tubuh unikmu. Aku dengar tubuhmu memiliki konstitusi Heavenly Marshal. Aku ingat ada ketua Shaolin yang pernah mengatakan itu. Benar, tubuh yang katanya telah dianugerahi oleh surga untuk berjalan di jalan yang benar. Namun terlihat wajahnya yang aneh ya guys. Mujin pun bertanya-tanya kenapa wajahmu begitu. Dasar tidak waras. Dan tiba-tiba dia merasa sakit. Dan berpikir benar. Ini adalah konstitusi yang bertolak belakang dengan demonic art. Kalau pemilik tubuh ini mencoba menggunakan demonic art, rasa sakitnya akan begitu besar, sampai nyawa menjadi taruhannya. Di dunia ini ada konstitusi Heavenly Marshal, konstitusi Heavenly Killing, konstitusi Heavenly Flame, bahkan konstitusi Heavenly Longevity.
pelayan itu berkata, "Tuan muda, tolong jangan pingsan dulu." Mungkin berpikir, dari semua keberkahan yang dikirim surga kenapa harus yang ini? Duelnya itu bulan depan. Ini sungguh situasi yang buruk. Mujin pun bertanya kepada pelayan siapa bapak tua itu. Masuk menjawab, itu adalah kepala pelayan klan Yeomhwa, yang bernama Beksin dan ketua Hwabong. Mujin berpikir, kepala klan mereka pingsan, dan mereka malah biasa-biasa saja, dan dia pun akhirnya pingsan. Bong berkata, sepertinya kondisi tuan muda semakin memburuk, sebaiknya kita mulai persiapkan hati kita masing-masing. Dan mungkin berpikir, aku ini belum mati, aku cuma pingsan saja. Dan kemudian diperlihatkan hujan yang telah turun di tempat tersebut. Sepertinya Mujin telah berbaring selama 3 hari penuh, dan dia pun akhirnya telah bangun dan akan pergi ke sebuah tempat. Masuk bertanya, "Tolong tunggu dulu tuan muda, apa benar Anda tidak apa-apa?" Mujin berpikir, astaga, berbaring diam selama 3 hari penuh. Tubuh ini benar-benar busuk. Kalau begini belum berduel saja aku pasti sudah mati. Mujin pun menjawab, "Tenanglah, kau membuatku terlihat payah. Lebih pentingnya lagi, aku akan pergi berduel, jadi aku butuh pedang. Pergi ambilkan aku beberapa pedang sekarang juga." Masuk menjawab, "Saat ini kita seharusnya khawatir soal hidangan apa yang bisa kita makan besok. Dapat uang dari mana kita sampai bisa membeli pedang?" Mujin berkata, "Apa sudah tak ada uang sama sekali di keluarga ini?" Dia menjawab, "Saat ini kita sedang meminjam uang dari sindikat pinjaman, dan karena suku bunganya yang luar biasa tinggi, hutang kita pun jadi menggunung." Mungkin berpikir, sungguh keluarga kacau balau. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalah uang ini terlebih dahulu. Dia pun berkata, "Kalau begitu, tambahkan saja lagi hutangnya, atau hutang kita sudah banyak ini." Masuk menjawab, "Tidak. Jangan bilang Anda mau meminjam uang lagi. Apa Anda serius?" Eugene pun menjawab, "Sudah diam saja. Tuliskan surat untuk kedua ketua itu lalu kirimkan pada mereka. Bilang saja aku akan pergi jalan-jalan." Dan kemudian diperlihatkan kedua tetua yang membaca surat dari Mujin. Beksin berkata, "Tuan muda pergi meminjam uang dari sindikat pinjaman lagi." Bong menjawab, "Apa masalahnya? Bukankah sindikat pinjaman malah akan menolak pengajuannya ini?" Dia menjawab, "Bukan itu masalahnya. Kalau dia sampai mengusik para sindikat pinjaman itu, faksi kecil yang tidak bermoral itu mungkin akan menghabisinya." Dan terlihat Masuk dan juga Mujin telah sampai di tempat sindikat pinjaman. "Usurer." Mujin berkata, "Hei pria besar, bilang pada ketuamu, saya Mujin dari klan Yeomhwa ingin bertemu dengannya." Pria itu pun menjawab, "Kalau kau datang kemari untuk berjudi, jangan katakan hal bodoh, bermainlah dengan tenang lalu pergilah." Penjaga itu bernama Kang Nuho. Mujin berkata, "Apa kau tidak bisa memanggil mereka? Kalau begitu panggil atasanmu." Kang terlihat marah. Namun Masuk berkata, "Jangan tuanku. Tuan muda kami hanya sedang sakit saja." Namun tiba-tiba ada seorang yang datang dan berkata, "Ada apa ini?" Kang menjawab, "Saudara, pria ini ingin bertemu dengan ketua." Dan pria memegang koin itu berkata, "Kau mau bertemu dengan ketua ya? Untuk apa?" "Untuk meminjam uang." Pria tersebut pun berkata, "Ternyata kau ini pelanggan ya." Ternyata pria itu bernama Jumbo, wakil pemimpin sindikat pinjaman. "Kalau begitu tidak perlu bertemu dengan ketua. Silahkan masuk saja." Dan mereka semua pun masuk ke tempat tersebut. Dan Masuk berkata, "Ayo kita pulang sekarang saja tuan muda. Perasaan saya tidak enak soal ini." Mujin menjawab, "Kita sudah jauh-jauh kemari. Untuk apa kita pulang sekarang?" Masuk berkata, "Beberapa hari yang lalu, ibu tua dari pasar Rumate bilang bahwa dia melihat 2 asasin sindikat pinjaman yang menghajar seorang pria. Dan katanya, dalam sekejap kedua pria itu membuka dada pria tersebut. Saya dengar mereka adalah seniman bela diri hebat yang telah menguasai Moon Flying Heaven teknik." Mujin pun berkata, "Terus kau mau aku berkata apa soal teknik itu?" Dan tiba-tiba Jumbo berkata, "Sepertinya pelayanmu lebih cekatan daripada tuannya ya. Tapi sayangnya, sepertinya sudah terlambat bagi kalian untuk kembali." Dan mereka berdua pun terlihat dikepung oleh beberapa orang. Dan Mujin pun bertanya, "Apa sedari awal memang ini tujuanmu?" Jumbo menjawab, "Kami tidak bisa membunuh putra sulung klan Yeomhwa secara terang-terangan di depan gerbang yang ramai. Kau bahkan tak bisa membayar pokok pinjaman, apalagi bunganya. Sungguh tak tahu malu. Aku tak akan membiarkanmu memerasku hidup-hidup, seperti yang dilakukan kedua orang tuamu." Masuk berkata, "Aku mohon maafkan kami. Tolong ampuni saja nyawa tuan muda kami ini." Mujin pun berkata, "Apa katamu? Seperti kedua orang tuaku? Aku tak pernah punya orang tua." Dan mereka semua pun langsung terdiam. Mujin berpikir, "Aku lupa kalau saat ini aku bukan diriku yang dari masa lalu." Para asasin itu pun bertanya pada Jumbo,
Kami menunggu perintah berikutnya. Dan dia pun berkata baiklah, lukai saja dia sedikit. Dia pun langsung ditarik. Namun dia langsung menendang pria tersebut. Asasin itu pun sangat kesakitan. Dan langsung terjatuh. Mujin berkata untuk seukuran. Pria besar, tubuhmu ini sangat lembek sekali. Dia pun berpikir dengan tubuh ini. Seharusnya metode ini lebih baik daripada pertarungan langsung. Jumbo berkata kalian semua kenapa diam saja. Cepat habisi saja dia. Dan mereka pun langsung menyerangnya. Tapi Mujin dapat menghindari semua serangan tersebut dengan sangat mudahnya. Dan berpikir karena fisikku masih lemah. Sebaiknya aku menggunakan movement art sekarang. Dia pun langsung menghantamkan kepalanya ke salah satu asasin dengan sangat keras. Namun masih ada beberapa asasin yang langsung menyerangnya. Dia lagi-lagi dapat menghindari seluruh serangan mereka. Dan menjatuhkan satu persatu. Dia benar-benar membuat para asasin kewalahan. Dengan tubuhnya yang sekarang dia berhasil mengalahkan mereka semua. Masuk bertanya apa Anda baik-baik saja Tuan Muda. Mujin pun menjawab apakah kau buta? Aku masih baik-baik saja. Masuk pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Dari mana Anda mempelajari seni bela diri seperti itu? Dia menjawab ini bukan seni bela diri. Ini adalah kemampuan yang aku pelajari dari hidup kasar di jalanan. Pelayannya bertanya sejak kapan Anda hidup kasar di jalanan Tuan Muda? Dia pun baru ingat kalau dia adalah seorang Tuan Muda ya guys. Dan Jumbo berkata kau cukup kuat juga. Kalau begitu cobalah hindari serangan ini juga. Dia pun langsung melancarkan serangannya ke arah Mujin. Dan itu tepat mengenai samping kepalanya. Itu adalah serangan koin. Jumbo berkata dasar bawahan tidak becus. Pergilah kalian. Biar aku yang mengatasi ini. Mujin berkata aku hanya ingin berbicara dengan ketua MU. Apakah sesusah itu? Dia pun menjawab kepala klien bukanlah seorang yang bisa seenaknya kau temui. Sekarang habislah kau sudah. Dia langsung melompat dan menyerang ke arah Mujin. Namun dia dapat menangkis serangan itu hanya dengan sumpit. Dan berpikir aku membawa sumpit sebagai pengganti. Karena aku tak punya pedang. Mereka pun berdua langsung beradu serangan. Sudah kuduga. Jumbo menggunakan material art yang tidak pernah diketahui siapapun. Dan akhirnya Mujin melihat satu celah. Dia langsung menusukkan sumpit ke tangan Jumbo. Dan dia pun berpikir. Tidak hanya menahan serangan saja. Dia bahkan memanfaatkan reaksiku juga. Dasar bocah tidak waras. Kau bagaikan tikus. Mujin menjawab. Kalau kau meremehkan sumpit ini, maka disitulah nyawamu akan melayang. Dia pun terkena serangan sumpit bertubi-tubi. Dia terlihat sangat terdesak. Jumbo berpikir bukannya mereka bilang dia sudah tidak bisa menggunakan energi dalamnya lagi. Bagaimana bisa dia menjadi sekuat ini? Jumbo mencoba menyerangnya. Namun dia dapat menghindari dengan sangat mudah. Apakah benar dia adalah Mujin yang aku tahu? Dan Mujin berkata aku dengar keluargaku terkurung dalam hutang yang besar. Jadi aku penasaran. Orang seperti apa kalian ini? Dan ternyata kalian berani sekali mengeksploitasi kami dengan kemampuan sampah ini. Dia terus menyerangnya dan membuat Jumbo terdesak. Namun dia dapat menghindari serangan terakhir dari Mujin. Dan melompat ke atas. Mujin berkata akan kutunjukkan padamu seni bela diri yang telah kau remehkan ini. Jumbo menjawab kata siapa aku meremehkannya. Sudah cukup omong kosongmu ini. Dia pun langsung mengeluarkan skill Moon Flying Heaven Technique. Dan langsung melancarkan serangan itu ke arah Mujin. Dan Mujin pun menjawab, orang yang dari tadi membual adalah kau. Dia dengan sangat mudah menghindari serangan tersebut. Jumbo benar-benar sangat terkejut. Bagaimana dia berhasil menghindar? Sebenarnya apa yang telah terjadi pada pria ini? Apa selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya? Dan dia pun langsung dihantam dengan sangat keras. Dan Jumbo berkata dasar berandalan. Dengan apa kau akan membayar konsekuensi ini? Mujin pun menjawab, kau tahu betul aku datang kemari bukan untuk mendengar ancamanmu. Kalau kau mengatakan apa yang ingin ku dengar, nyawamu akan aku perpanjang. Jadi biar aku katakan sekali lagi, apakah boleh, aku meminjam beberapa uang darimu. Kemudian terlihat dia yang sedang ngudut ya guys. Dia berkata sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bersenang-senang seperti ini. Namun tiba-tiba udutnya langsung diambil oleh pelayannya. Tuan muda. Benda seperti ini buruk bagi kesehatan Anda, dan dia pun langsung mematikannya. Kemudian Jumbo berkata katakan hal apa yang ingin Anda ketahui. Terlihat bawahannya telah dihukum ya guys. Mujin berkata yang aku tak paham, kenapa orang seperti kalian, yang tak rela mengalami kerugian sedikit pun, membantu klan kami, apalagi tanpa pokok pinjaman, menurutku kalian memiliki semacam niat buruk kepada kami. Dia menjawab Anda salah paham tuan muda.
Niat buruk apa yang mungkin kami miliki? Mujin berkata, aku bisa mendengar suara lantang otakmu yang sedang mencari-cari alasan itu. Pikirkan baik-baik, kalau 30 lebih dadu ini tertelan olehmu, kau pasti takkan bisa mencari-cari alasan seperti yang kau maukan. Dan dia pun akhirnya mengaku setelah diancam oleh Mujin, kami melakukan ini atas perintah dari guild pedagang. Mujin pun sudah menduganya. Aku sudah curiga dengan para tikus itu. Jadi perjanjian apa yang telah kalian buat dengan mereka? Dia pun menjawab tidak ada. Mujin berkata, kalian ini bukan semacam penganut Taoisme ataupun warrior. Kalau kalian mau setia pada seseorang, maka setia jugalah pada bawahan kalian. Bahkan jika hari ini tubuh kalian terpotong-potong dan tempat ini terbakar, para anggota guild pedagang itu sama sekali tidak peduli dengan kalian. Dan dia pun akhirnya mengaku, kami memang membuat kontrak. Guild pedagang menyuruh kami meminjamkan uang kepada klan Yeomhua sebanyak yang mereka inginkan, dengan suku bunga setinggi mungkin. Mereka meminta kami untuk membuat kalian kesulitan membayar hutang. Layaknya kalian telah jatuh ke dalam sumur terdalam dunia, kalau kami melakukan itu. Maka setelah kehancuran yang tak terelakkan dari klan Yeomhua, mereka berjanji akan memberikan kami hadiah beserta tanah yang mereka miliki. Mujin berkata, jadi kalian menahan tanah klan kami sebagai jaminan ya? Kalau begitu 300 nyang emas yang aku pinjam hari ini, akan menjadi berapa dalam setahun? Jumbo menjawab, menurut kontrak, sekitar 5.000 emas, dan Mujin pun hanya tertawa, dan berkata, dasar badut. Ya sudahlah, ayo kita bahas hal lain saja. Di mana mereka saat ini? Para faksi kecil yang tidak bermoral itu. Jumbo menjawab, salah satu anggota dari 4 aliansi surga. Satuan sekte Sapa. Merekalah faksi kecil yang tidak bermoral tersebut. Mujin bertanya, apakah sebelumnya ada faksi seperti itu di dalam 4 aliansi surga? Dia menjawab, ada. Saya dengar mereka baru-baru ini bergabung dengan serikat. Mujin pun berkata, 4 aliansi surga ya? Para orang kotor itu. Namun tiba-tiba pelayan berkata, Tuan muda, apa Anda pernah bertemu dengan mereka sampai-sampai bisa berkata kotor seperti ini? Namun Mujin berkata, hiraukan saja. Aku malas menceritakannya. Tapi kenapa orang yang mengambil uangnya lama sekali? Dan terlihat ada seorang yang membawa sebuah peti, dan berkata, saya telah membawakan 300 emas. Dia pun terlihat senang. Bagus sekali. Seharusnya ini cukup. Ayo kita pergi. Masuk menjawab, apa benar kita akan meminjam ini? Mujin menjawab, sudah ambil saja dulu. Dan dia pun akhirnya keluar dari tempat itu dan berkata kepada mereka, kalau begitu pastikan kau menulis ini dalam buku kas induk. Begitu bisnis kalian dengan klien besar kalian itu selesai, aku akan membayar setiap hutang yang kumiliki, dan sepertinya, kalian sedang memeras uang dari rakyat. Biasa juga ya, hentikan itu. Kalau kalian bersikap semena-mena, kalian pasti akan hancur. Jumbo pun menjawab, akan kami ingat itu baik-baik. Namun Jumbo berpikir dalam hati, mari kita lihat siapa yang akan hancur lebih dulu. Dan Mujin pun meninggalkan tempat tersebut, dan kemudian diperlihatkan di kediaman Mujin, dia yang baru sampai disambut oleh ketua. Dan bertanya-tanya, apa itu darah? Mujin menjawab, itu bukan darah kukok. Beksim berkata, sebenarnya apa yang terjadi di markas sindikat pinjaman? Dia menjawab, aku cuma meminjam beberapa uang. Bukankah kau bilang situasi keluarga ini sedang sulit? Dan sekarang kita harus memberi makan para warrior dari klan Yeomhua juga. Kita tak bisa istirahat jika penduduk kita kabur-kaburan seperti ini. Tetua bertanya, apa kau mencuri uang itu dari tempat lain? Tidak mungkin sindikat pinjaman mau meminjamkan kita uang lagi. Mujin menjawab, sebelum aku kembali, aku sudah menyuruh mereka untuk mencatatnya dalam buku kas. Kepala pelayan sekarang hanya perlu fokus memberi makan, dan membelikan baju untuk adik-adikku. Baiklah kalau begitu, teruslah bekerja keras. Mereka berdua pun bertanya-tanya apa benar ada kegilaan seperti itu di dunia ini, dan terlihat Mujin yang sedang berada di depan foto keluarganya. Dia pun berkata, karena aku tak pernah punya orang tua sebelumnya, aku tidak tahu harus berkata apa. Untuk sementara ini, kurang lebih masalah finansial kita telah selesai, jadi jangan terlalu khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjaga adikku dan juga para anggota keluarga ini, jadi janganlah khawatir, dan beristirahatlah dengan tenang. Dan terlihat di sana kedua adiknya yang melihat Mujin sedang berdoa, ya guys. Dan mungkin berkata, dalam beberapa hari, aku akan berduel dengan pria bernama Dobo. Seharusnya kami bertarung dengan mempertaruhkan semacam seni bela diri rahasia milik klan. Tapi jangan khawatir. Aku akan mematahkan leher semua orang itu. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya, ada beberapa orang yang sedang
membawa sebuah papan kayu, dan itu adalah perintah dari Tuan Muda. Masuk berkata kerja bagus semuanya, dan tiba-tiba Mujin muncul. Dia bertanya apakah sudah sampai, dan dia melihat benda-benda tersebut yang beratnya 50 kg, 80 kg, dan 110 kg. Semuanya ada di sini, persis seperti yang kuminta. Masuk bertanya tapi untuk apa semua ini Tuan Muda? Warrior yang membawanya saja tadi sudah kesusahan, dan Mujin menjawab memangnya apalagi kegunaan dari pedang. Selain untuk diayunkan, ternyata itu adalah sebuah pedang ya guys. Dia berpikir sebagai permulaan. Mari kita coba dengan berat 50 kg yang paling ringan. Dia benar-benar sangat kesulitan. Masuk pun bertanya-tanya apa Anda bisa mengayunkan benda seberat itu. Mujin berpikir sudah kuduga. Tapi aku tak menyangka akan kesulitan mengangkat pedang 50 kg. Tubuh ini benar-benar lemah. Tapi aku tidak boleh menyerah begitu saja. Entah bagaimana aku sanggup mengangkatnya dengan 2 tangan. Dia bahkan sampai gemetaran mengangkat pedang tersebut. Dan berkata berhenti menatapku dan pergilah kerja sana. Lalu, mulai sekarang, persiapkan hidanganku dengan masakan daging. Masuk pun berkata saya khawatir dengan Anda Tuan Muda. Namun dia tidak peduli dan langsung mengikatkan pedang tersebut dengan tangannya. Waktu yang tersisa sebelum duel tinggal setengah bulan lagi. Tubuhku saat ini memiliki konstitusi Heavenly Martial, yang sepenuhnya bertolak belakang dengan Demonic Art, yang telah diajarkan oleh masterku. Itu sebabnya, satu-satunya pilihan tersisa adalah Sword Style, yang telah diwariskan oleh teman dekat masterku. Saatnya mempelajari 9 pedang of Dugu. Dia pun mencoba mengayunkan pedang tersebut. Inilah satu-satunya cara bagiku untuk bisa bertahan hidup. Dan kemudian terlihat Dobo yang sedang bermain musik. Dia berkata mengesankan sekali. Mujin berhasil menyapu bersih sindikat pinjaman. Bawahannya berkata, benar, menurut burung pembawa pesan, mereka tidak dapat bergerak selama setengah bulan. Dia pun bertanya Mujin itu dia bahkan tidak memiliki dantian. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti itu? Kurasa bakatnya memang permanen. Dan sekarang sebaiknya aku siapkan satu hadiah kecil. Untuk Tuan Muda hebat kita, Master Hua Mujin. Aku sungguh tak sabar menantikan hari duel kita nanti. Mari kita lihat semua rahasia yang akan kau tunjukkan itu. Dan kemudian diperlihatkan Mujin yang sedang berlatih. Dia bergerak dengan cukup cepat dan lincah. Jadi ini adalah tubuh Heavenly Martial. Jika memang tubuh ini diberikan oleh surga, seharusnya tubuh ini dapat menahan semua ini. Semua yang aku minta dari Masuk, telah dia persiapkan. Latihan dimulai sekarang. Ia pun mencoba menggunakan pedang yang cukup besar, dan menggunakan skill Solitary Nin Sword. Dengan form pertama, Declaration Form, aku mengangkat pedangku lalu maju kapanpun aku mau. Bahkan gunung saja takkan berani menghalangi jalanku. Dia kini sudah lumayan menguasai menggunakan pedang. Kemudian form kedua, yaitu Breaking Form. Tak peduli senjata apa yang menyerangku, aku akan menghancurkan semuanya. Namun dia tiba-tiba merasa kesakitan, dan berpikir baru segini saja dan aku sudah tidak sanggup. Tapi aku harus menahan semuanya. Dia pun menendang sebuah bola berwarna merah. Dan kecepatan bola itu sangat tinggi. Dia mencoba menghindari bola tersebut dengan mata tertutup. Ini adalah form ketiga, Sky Cleaving Frame. Bahkan jika energi musuh mengguncang surga, pedang ini tetap akan membelahnya menjadi 2 bagian. Tapi dia terkena bola itu tepat di punggungnya. Dia pun benar-benar kesakitan. Dan kemudian dia menarik sebuah tali, muncul tongkat-tongkat bambu yang turun dari atas. Dia langsung memotong-motong bambu tersebut dengan sangat mudah. Kemudian form keempat, Fourth Cleaving Form. Tidak ada seni bela diri yang dapat menandingi belati ini. Dia pun langsung mengayunkan pedangnya dan menahan semua serangan bambu yang mengarah ke arahnya. Semua teknik rumit akan gagal untuk menyerang balik. Dengan demikian, pedang sederhana ini dapat memecah belahkan mereka. Tak ada satupun serangan yang mengenainya. Dan kemudian terlihat tali yang terpotong. Kemudian kayu-kayu besar pun jatuh ke arahnya. Dia menggunakan form kelima, Army Slaughtering Frame. Bahkan jika segerombolan musuh mengepungku, mereka semua akan bertekuk lutut di hadapan pedang ini. Dia dengan sangat mudah memotong-motong semua balok kayu yang sangat besar itu. Semut takkan bisa mengalahkan gajah. Di hadapan kekuatan murni, jumlah musuh akan jadi masalah. Namun terlihat ada satu balok kayu yang jatuh tepat di kepalanya. Dia pun terlihat kesal. Omong kosong. Berikutnya, yaitu form ke-6, One/Part Still Water. Bahkan daun yang mengapung di atas air akan terbelah menjadi 2 oleh pedang ini. Dia terlihat mengayunkan pedangnya ke sana kemari.
dan bertanya-tanya apa semua. Rintangannya sudah habis. Kalau begitu berikutnya di luar, form ketujuh. One Point, Twin Earth. Pedang yang membelah bumi di bawahnya. Dia mengayunkan pedang untuk menyerang patung hewan. Jika pedang ini bisa membelah tanah, maka ukuran akan jadi masalah lagi. Tapi kenapa dia masih baik-baik saja? Kemudian form ke-8, Heaven Sundering Form. Bahkan langit pun dapat dibelah oleh pedang ini. Apa masih ada sesuatu yang tidak bisa aku belah? Kemudian form ke-9, Self-Cleaving Form. Akhirnya aku telah memotong tubuhku sendiri dan juga pedangku. Aku sudah tak punya alasan lagi untuk menggunakan pedang ini. Jadi pada akhirnya, semua ini hanyalah tiruan. Ini adalah wujud terakhir dari Self-Cleaving Form. Dia pun teringat dengan masa kecilnya saat dilatih oleh masternya. Dan masternya berkata, apa kau sudah mengingatnya? Dia menjawab sudah. Tapi apakah sword style seperti ini layak untuk disebut sebagai sword art? Bahkan penjelasannya saja luar biasa menjijikan. Memotong bumi, langit, pedang kita sendiri, dan bahkan tubuh kita. Terdengar seperti sesuatu yang asal disebut anak-anak agar terlihat keren. Masternya pun menjawab, aku takkan mengelak itu. Tapi apakah harus warisan pedang teman dekatku berakhir seperti ini? Aku tidak bisa membawanya lagi. Jadi aku ingin kau yang menggantikanku. Dia adalah satu-satunya swordman yang dapat menandingiku. Tanpa menggunakan energi dalam, dia mungkin menggunakan moving internal skill. Dia berisi kukuh ingin mewarisi ini kepada seseorang, yang bukan bagian dari sekte manapun. Karena mereka yang berada dalam sekte, tidak bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Jadi di sini dijelaskan moving internal skill adalah seni bela diri rendah, yang membangun kekuatan dalam tubuh khusus, untuk pergerakan fisik saja, jarang digunakan untuk meningkatkan lumbung energi, dan dia pun berkata moving internal skill. Metode sampah itu, namun masternya langsung memukulnya, dan berkata memang begitu kenyataannya. Jadi tutup mulutmu, ngomong-ngomong melanjutkan penjelasan yang tadi, jika kau menggunakan sword style ini beribu-ribu kali, tubuhmu akan mulai berubah. Di penggunaan ke 100.000 kalinya, kau akan mulai mengeluarkan sword aura. Di penggunaan 1.000.000 kalinya, hanya segelintir orang di bawah surga yang dapat menandingimu. Begitulah katanya. Jadi kalaupun kau berlatih 1.000 kali sehari, aku baru bisa menguasai teknik pedang ini setelah 3 tahun. Apakah benar dia sekuat dirimu, Master? Masternya menjawab, aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Tapi, jika kami bertarung hingga darah penghabisan, salah satu dari kami pasti akan mati. Dia pun berkata, sekarang aku penasaran teman dekatmu itu. Dan kemudian diperlihatkan di masa sekarang. Dia yang terlihat pingsan dan dibangunkan oleh pelayannya. Tuan muda, tolong bangun. Apakah Anda baik-baik saja? Saya khawatir karena Anda tidak bangun-bangun. Dia pun akhirnya bangun dan berkata, akan kuhabisi kau kalau memukulku sekali lagi. Dan berpikir apa-apaan ini. Aku pingsan setelah menggunakan sekali. Bahkan belum sampai 1.000 per hari. Perjuanganku masih panjang. Pelayannya membawakan makanan dan berkata, ini sudah larut. Tapi mari makan dulu. Mujin pun bertanya, bukannya ini daging babi? Pelayan menjawab, bukankah Anda kemarin meminta saya untuk membuatkan hidangan daging? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita memakan daging. Silahkan tuan muda menikmatinya. Namun Mujin berkata, mulai besok, buatkan aku hidangan daging sapi. Karena daging sapi lebih bagus untuk membangun otot. Kalau uangnya kurang, gunakan saja dana dari sindikat pinjaman. Beritahu kepala pelayan untuk tidak khawatir. Biar aku yang mengajukannya nanti. Dan juga, sampai aku bertarung dengan Dobo, aku akan makan 3 hidangan daging per hari. Pelayannya berkata, ngomong-ngomong tuan muda, sejak kapan Anda tahu seni bela diri? Dia pun menjawab, memangnya kenapa? Apakah itu aneh? Tapi pria yang tadinya bahkan tidak bisa berfungsi seperti manusia normal, tiba-tiba belajar menguasai teknik pedang. Tentu saja ini aneh bagimu ya. Pelayan itu pun berkata, saya hanya terpukau saja. Padahal Anda tidak tahu seni bela diri apapun. Tapi saat Anda menggunakan sumpit untuk mengalahkan para penjaga sindikat pinjaman, dan sekarang belajar gaya pedang yang tidak biasa, Mujin pun menjawab, aku sudah bilang pada adik-adikku. Jadi kurasa tak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya, aku ini bukan putra sulung kalian. Tapi aslinya aku ini adalah demonic god. Namun pelayannya langsung tidak percaya. Dan berkata, kalau Anda bicara ngomong kosong lagi, saya akan langsung pergi. Saya cuma khawatir akan satu hal. Saya takut suatu hari nanti, sama seperti sebelumnya, Anda akan kehilangan ingatan Anda lagi, dan berubah menjadi orang lain.
Kemudian menghilang tanpa pamit. Anda tidak berencana untuk meninggalkan klan ini kan? Mujin pun berkata, aku takkan pernah meninggalkan klan ini, tidak sampai klan Yomhua menjadi keluarga seni bela diri terkuat di Sichuan. Selain itu, aku tidak punya rencana apapun. Aku akan membuat keluarga ini menjadi keluarga terkuat. Namun pelayanannya berkata jangan mengada-ngada tuan muda. Dan dia pun langsung dipukul oleh Mujin. Kalau kau sudah selesai dengan omong kosongmu pergi saja sana. Mujin pun berpikir terkuat di Sichuan. Seharusnya itu cukup untukmu kan Hua Mujin. Kemudian diperlihatkan ketua pelayan Bong berkata, dalam 10 hari, tuan muda Mujin akan bertarung melawan Dobo. Baeksin menjawab pria itu pasti akan mencoba untuk menghabisi tuan muda. Lalu dia akan mengincar harta warisan Kaisar Yomhua. Bong berkata bagaimana kalau kita melarikan diri sebelum itu terjadi. Dan dia pun bertanya-tanya apa maksudmu. Bong berkata coba pikirkan baik-baik. Kita tak bisa membiarkan kedua adiknya dilukai juga. Dan terlihat kedua adiknya sedang melihat kakaknya sedang berlatih dengan sangat keras, menggunakan pedang miliknya. Dan kemudian terlihat Mujin yang sepertinya sangat kelelahan, dengan mengayunkan pedang setiap hari. Sekarang aku sudah membangun otot-otot yang cukup. Aku sudah mencapai titik di mana bisa mengayunkan 110 kg pedang besi, dengan satu tangan. Tapi kenapa teknik pedangku masih belum stabil? Kompetisinya tinggal 1 minggu lagi. Dan terlihat adik-adiknya yang sedang melihat kakaknya berlatih. Dan Mujin pun melihatnya. Sedang apa kalian di sini? Di sini berbahaya. Mainlah di tempat yang lain. Suyeon berkata, aku khawatir. Aku sudah menonton beberapa hari ini. Dan aku takut kakak terlalu memaksakan diri. Apa kakak melakukan ini karena perkataan tidak sopanku waktu itu? Waktu itu aku memang marah padamu. Aku jadi bersikap tidak sopan. Mujin pun berpikir setiap aku lihat anak-anak ini. Aku selalu teringat pada mereka. Mujin pun berkata tenang saja. Tidak usah dikhawatirkan. Dujin berkata, ngomong-ngomong, kamu Jin kuda-kudamu tadi hebat sekali. Tadi beginikan caranya. Seperti seniman bela diri sungguhan saja. Suyeon menjawab bukan seperti itu. Kakak lebih meregangkan lengannya sedikit lagi. Mujin pun berpikir mereka meniruku. Menggemaskan sekali adik-adikku ini. Melihat mereka mengingatkanku saat aku berlatih dengan masterku dulu. Masternya berkata saat mengayunkan pedang hembuskan nafas selama mungkin, lalu jangan terburu-buru. Saat sudah kembali ke posisi, tarik nafas dengan singkat dan perlahan. Apakah kau paham? Namun dia tiba-tiba teringat sesuatu. Benar juga. Hal terpenting dalam Solitary Nin Sword adalah metode pernapasan pupil. Aku sampai lupa kata-kata master. Mujin pun berkata kepada adik-adiknya, kalian tidak usah khawatir kepadaku. Aku pasti akan memenangkan pertarungannya. Sana kembali ke kamar kalian. Terlihat adik-adiknya yang tertawa dan senang, dan kemudian diperlihatkan di malam yang gelap hujan pun turun. Saat mengayunkan pedang hembuskan nafas. Selama mungkin, kemudian tahan, jangan terburu-buru. Saat kembali ke posisi, tarik nafas. Dengan singkat dan perlahan, lalu keluarkan sekaligus seluruh energi dalam yang ada pada tubuh. Dan dia pun langsung membelah seluruh balok-balok kayu yang berjatuhan. Dia pun akhirnya berhasil. Kemudian pupil, sebuah qigong yang membangun energi dalam, dengan menggerakkan tubuh secara langsung, dibandingkan qigong lainnya, yang melakukan sirkulasi energi lewat meditasi. Sangat sulit mengharapkan perkembangan signifikan pada saluran energi. Karena itu pupil diklasifikasikan sebagai teknik bela diri tingkat rendah. Untuk membangkitkan pupil, yang terpenting adalah metode pernafasan yang stabil. Tak seperti sebelumnya saat mengayunkan pedang terasa sulit, tubuhku kini perlahan mulai stabil dengan bernafas, sesuai dengan teknik pedang yang aku gunakan. Setelah mengulang latihan teknik pedang berkali-kali dengan cara ini, dantian yang telah menyebar selama bertahun-tahun, perlahan mulai menjadi padat, dan terlihat masuk yang sedang mempersiapkan daging untuk Mujin. Kemudian Ketua Bong datang dan berkata, apa tuan muda masih melakukannya? Dia pun menjawab benar. Dia jadi orang yang berbeda sekarang. Awalnya tuan muda terus tak sadarkan diri, tapi sekarang tanda-tandanya pun mulai tidak tampak. Perawatan energi yang dia terima dari Mudang, sepertinya sangat efektif. Bung berpikir sekalipun itu perawatan udang Baekseon, seharusnya tak akan meningkat cuma dalam satu sesi saja kan. Kalau ada masalah yang terjadi bilang saja, masuk pun langsung pergi meninggalkannya dan akan mengantarkan makanannya ke Mujin. Dia terlihat sangat bersemangat. Tuan muda waktunya makan, namun dia benar-benar sangat terkejut melihat Mujin, dan berkata kenapa jadi begini.
dan mungkin tiba-tiba berkata sempit, "Kalau aku terus latihan di sini, itu maksudku, mulai sekarang aku harus menggunakan lapangan latihan." Dia kini terlihat jadi semakin kuat ya guys. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya, tempat latihan. Sepertinya Mujin baru datang ke tempat tersebut untuk berlatih. Dan mereka semua terlihat tidak senang dengan kedatangannya. Masuk berkata Tuan Warrior sekalian, Tuan Muda bilang dia ingin menggunakan lapangan latihan. Namun terlihat para orang itu yang tidak senang dengan Mujin. Dan Mujin pun berkata kalian semua mendengarkan ya kan? Karena aku perlu latihan sendiri. Aku akan pinjam lapangan latihan besar ini untuk sementara waktu. Tempat yang kubutuhkan memang harus luas. Ada lapangan latihan lain di dekat sini. Jadi gunakanlah yang itu. Para warrior itu berpikir. Ngomong apa mayat jadi-jadian ini? Sekedar mengayunkan pedang tak akan membuat seorang menjadi martial art. Tanpa membuat pedang meneteskan darah lawan. Mujin pun berkata tatapan kalian sepertinya cukup menantang. Salah satu warrior berkata sekalipun Anda Tuan Muda, jika tiba-tiba seperti ini, namun perkataannya langsung dihentikan oleh salah satu orang, dan menyuruhnya untuk mundur. Dia berkata Tuan Muda Mujin bilang dia ingin berlatih seni bela diri. Pria tersebut bernama Chel Boin. Dia adalah komandan dari Death Squad klan Yomhua, dan para warrior pun akhirnya pergi meninggalkan tempat latihan tersebut. Namun tiba-tiba Mujin menghentikan Boin. Pria membosankan. Berhenti dulu. Kalau ada keluhan, bilang saja langsung padaku. Menahannya cuma sesuatu yang dilakukan pecundang. Boin berkata jadi apa yang Anda sarankan? Dia pun menjawab memangnya orang-orang yang menggunakan pedang seperti kita harus apalagi kalau ada keluhan. Dia langsung mengarahkan pedangnya ke hadapan Boin. Tentu saja diselesaikan dengan bertarung. Dia pun menjawab Tuan Muda. Sudah sekilas apapun di dunia. Tidak ada warrior yang akan menghunuskan pedangnya pada orang yang akan menjadi kepala klan. Mujin berkata ada pepatah yang mengatakan, kalau anjing yang menggigit tidak menggonggong, dan anjing yang menggonggong itu penuh rasa takut, kalau kau tidak mau maju, ia tidak usah menggonggong. Hidup saja seperti anjing penakut yang ekornya terus ke bawah. Dia pun tertawa mengejek Boin, dan terlihat Boin yang sangat kesal, dan mulai mengeluarkan pedangnya. Dia berkata penyesalan akan berakhir baik untuk Anda Tuan Muda. Mujin menjawab ya aku bukan tipe orang yang akan menyesal. Sepertinya mereka berdua akan segera bertarung ya guys. Warrior lain pun akan melihat pertarungan mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua pun langsung bertarung. Boin terlihat melancarkan serangannya. Namun Mujin dengan santai menghindari serangan tersebut. Dia bahkan melompat ke atas kepala Boin. Dan memegang kepalanya. Para penonton pun sangat terkejut dengan gerakan tersebut. Langsung melancarkan pedangnya. Namun dia menghindari dengan sangat mudah, dan meloncat ke sana ke kemari dengan sangat lincah. Boin berkata berhenti menghindar dan lawan. Aku dengan pedangmu itu. Mujin pun berkata benar juga. Dia akhirnya mengambil pedangnya. Dan Boin berkata aku sudah masuk di klan ini selama 25 tahun. Dan karena mulah klan kita jadi seperti ini. Tuan Muda, sekarang kau malah menggurui soal bela diri, dan mereka berdua pun akan saling beradu pedang. Dan terlihat Mujin yang akan menggunakan Solitary Ninja Sword. Form kedua, Breaking Form, serangannya cukup kuat. Sampai membuat Boin pun terlihat kesusahan. Dia berpikir, energi dalamku sampai terguncang oleh teknik ini. Mungkin berkata semua yang kau katakan memang benar. Tapi, mulai sekarang semuanya akan jadi berbeda. Dan dia pun langsung memukul Boin dengan tangan kosong. Dan membuatnya langsung terjatuh. Dan akan pingsan. Boin bertanya-tanya. Bagaimana bisa, dia yang tatapannya selalu kosong, sekarang punya mata seorang warrior sejati dengan tekad membara. Semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Karena Mujin dapat memenangkan pertandingan ini, mereka pun langsung menghampiri komandannya yang telah pingsan. Mujin berkata sekarang tak ada yang punya keluhan lagi kan. Salah satu warrior pun berkata kau pecundang. Kau tahu dia tak bisa menghadapimu dengan segenap kekuatannya. Namun Boin tiba-tiba tersadar dan berkata, diam kau. Dia pun akhirnya mengaku kalah, dan menghampiri Mujin. Aku belajar banyak dari Tuan Muda. Dan dia pun akhirnya menyuruh para bawahannya untuk pindah ke lapangan sebelah, agar tidak mengganggu Tuan Muda. Begitu juga dengan pelayannya. Agar pergi dari sini, kemudian diperlihatkan salah satu warrior yang tadi berkata, meski dia itu Tuan Muda, bukannya ini tetap kelewatan. Komandan kenapa kau sampai menahan diri begitu? Boin menjawab, menahan diri katamu. Aku melawannya hampir dengan niat membunuh. Mereka berdua pun sangat terkejut. Memangnya aku kelihatan seperti orang yang hanya banyak omong kosong.
apapun yang terjadi, sepertinya tuan muda kita yang sudah tidak waras, sudah mendapatkan kesempatan dari surga. Masuk berpikir. Kesempatan dari surga ya, memangnya sejak kapan juga, tapi bagaimanapun juga, karena tuan muda sudah berubah, kurasa ini tidak masalah. Dan kemudian diperlihatkan di malam hari, terlihat di sana ada tetua Bong, dan juga Beksin. Dia sepertinya sedang berdoa dengan leluhur yang sudah mati. Besok kami akan melakukan duel dengan guild pedagang. Sudah berapa tahun aku masuk klan ini? Bong menjawab sekitar 37 tahun. Ternyata cukup lama juga. Di masa mudanya, Tuan Yomje benar-benar tak terkalahkan. Dia muncul sendirian. Bahkan klan Tang yang angku saja, mau tidak mau harus mengakui kekuatannya. Beksin berkata, bukankah kau dan aku sudah berjumpa untuk mendedikasikan hidup setelah terpesona oleh kehebatannya? Bong pun berkata, tapi sekarang kau melanggar sumpah itu. Dia menjawab, aku tidak sedang mengkhianatinya. Kita harus melanjutkan garis keturunan dan warisan bela dirinya. Bong berkata, aku tahu. Kau tak perlu meyakinkanku soal itu. 17 tahun merawat kegilaan tuan muda, melindungi klan ini yang layu bersamanya. Meski kita bertemu dengan Tuan Yomje di akhirat nanti, dia takkan menyalahkan kita. Ngomong-ngomong, apa persiapannya sudah selesai? Tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Cuma sedikit perak untuk mengamankan tempat tinggal baru. Selain itu, hanya segelintir warrior dan 4 token klan yang tersisa. Pergilah. Meski begitu dia masih garis keturunannya, harus ada orang yang merawat darah dagingnya. Seorang master yang dipekerjakan guild pedagang akan hadir di sana. Dia yang akan menjadi saksi duel besok. Bong berkata, mereka berlagak seolah pencuri itu hal yang pantas dipamerkan. Mereka berniat menjadikannya duel resmi. Guild pedagang. Mereka adalah jelmaan ular yang kejam. Mereka akan membakar tempat ini sampai tak tersisa satu akar pun. Pergi dan tunggulah di tempat yang sudah disepakati. Kedua anak itu pasti akan merasa terkejut karenanya. Sepertinya mereka akan melarikan diri membawa adik-adiknya Mujin ya guys. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya. Mujin yang sedang sarapan pagi. Dia merasa belakangan ini dagingnya makin alot saja. Apa cuma perasaanku saja? Masuk menjawab, bukan perasaanmu. Potongan daging yang murah selalu bagian yang teralot. Mujin berkata, jangan bilang kau sudah kehabisan uang. Masuk menjawab, mana ku tahu. Kepala pelayan saja jarang memberikan kita uang. Mujin pun bertanya, apakah kau marah? Dia menjawab, untuk apa aku marah pada hal yang remeh seperti ini? Mujin berkata, terus kenapa kau berkata seolah kita harus kabur dan buat diriku dipukuli? Tapi lupakan saja. Gimana penampilanku hari ini? Dia pun menjawab terus terang. Tuan muda lebih cocok dengan perban yang masih melilit seperti sebelumnya. Dan sepertinya dia langsung dipukul ya guys. Oke, ayo kita berangkat. Dan tiba-tiba ketua pelayan berkata, apakah kau sungguh mau ke sana? Mujin menjawab, kau tidak ke sini untuk mengocehkan hal yang sama soal melarikan diri kan? Dia berkata, tentu saja tidak. Mujin menjawab, baguslah. Kalau begitu tunggu di sini. Aku akan kembali setelah menghajar pencuri-pencuri itu sampai babak belur. Dia pun berkata, aku akan pergi bersamamu. Mujin berpikir, Pak Tua ini terlalu khawatir. Lagi pula aku yang akan membuat mereka babak belur. Kurasa orang yang sudah tua memang selalu cemas berlebihan. Dan kemudian diperlihatkan mereka semua yang akan pergi ke tempat Mujin akan berduel. Dia terlihat sangat percaya diri, bisa mengalahkan musuhnya. Dan diperlihatkan di tempat arena pertarungan berada. Duel antara guild pedagang dan klan Yomhua, yang ingin bertaruh. Cepat pasang taruhan kalian. Orang-orang pun bertanya berapa besar kemungkinannya. Dan mereka berpikir kalau mungkin sekitar 1:4. Itu cukup masuk akal. Jika kalian seorang martial art, lebih baik bertaruh pada klan martial daripada guild pedagang. Dan mereka terlihat akan bertaruh 2 silver pada klan Yomhua. Dan terlihat Mujin yang baru saja datang. Dia dengan santai memakan permen dan masuk ke tempat tersebut. Mereka yang sebelumnya bertaruh kepada Yomhua berpikir, apa aku bisa membatalkan taruhanku pada klan Yomhua? Mujin pun berkata, sudah kubilang jangan terlambat. Beksin berkata, meski begitu makan sebanyak itu sebelum duel. Apakah kau tidak apa-apa? Dan tiba-tiba seorang datang dan berkata, sudah lama rasanya bukan. Terlepas dari hubungan darah kita, aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau sungguh mau menjalani duel ini? Dan para orang-orang pun berpikir, apa klan Yomhua yang meminta duel itu duluan? Padahal kemampuan mereka kurang. Tapi mereka bertindak ceroboh seperti ini. Menilai dari seberapa para gilanya itu, sepertinya rumor itu benar. Mujin berpikir mereka membuat seolah kami yang meminta melakukan duel ini. Sepertinya aku harus memberikan bayaran yang setimpal.
Mujin berkata kami tidak bisa membiarkan guild pedagang menyita seni bela diri rahasia milik klan kami. Jadi kami tidak punya pilihan selain melawan seperti ini bukan? Dan orang-orang pun berpikir jadi guild pedagang menginginkan seni bela diri rahasia dari klan Marshall. Itulah sebabnya dia mengajukan duel. Wanita tersebut pun berpikir aku penasaran berapa lama kau bisa menjaga ketenangan itu. Dan diperlihatkan mereka yang sepertinya telah memasuki arena. Semuanya, perhatian. Saksi duel hari ini adalah Han Yigang dari Sekte Gongdong, pewaris guild pedagang Cheongdobo, dan tuan muda dari klan Yeomhwa, Hua Mujin, atas nama Sekte Gongdong, bertarunglah dengan jujur dan adil, dan mereka semua pun bersorak-sorai menunggu pertarungan mereka. Dobo berkata sepertinya kau menerima barang yang kami kirim. Mujin pun bertanya-tanya barang apa itu. Dobo menjawab, baju yang kau pakai saat ini, itu adalah seragam seni bela diri klan Yeomhwa. Aku sendiri yang mengirimnya sebagai perayaan atas kembalinya Mujin yang hebat. Dan Mujin pun berkata oh benarkah? Setelah duel ini selesai, seluruh barang tersisa akan dikembalikan. Para penonton pun bertanya-tanya, Tuan, muda Mujin menggunakan pedang. Memangnya swordsmanship bisa dilakukan dengan pedang sebesar itu? Bukankah Kaisar Yeomhwa terkenal karena seni bela diri tangan kosongnya? Kemudian diperlihatkan Baeksin bertanya kepada Masuk, apa Tuan muda mengatakan hal yang aneh? Dia menjawab maaf. Saat saya menyarankan bahwa dia lebih baik melarikan diri, dia sangat marah. Saat itu saya hanya bercanda. Saya sendiri yakin sepenuh hati bahwa tuan muda kita akan menang. Meski, mungkin melarikan diri tetap opsi. Yang terbaik, tidak. Mungkin hasilnya akan berbeda karena tuan muda telah berubah. Tapi memangnya perubahan mendadak itu bisa terjadi. Baeksin berpikir, apa dia terjangkit kegilaan tuan muda? Dan penabu gong pun bertanya, apa kalian sudah siap? Jika kalian siap, mulai duelnya sekarang, dan bunyi gong pun telah dimulai. Mujin langsung melompat ke arahnya, dan langsung menyerangnya. Namun Dobo dapat menangkis serangan tersebut. Para penonton sangat terkejut dengan kecepatan dari Mujin. Bukankah mereka bilang bahwa kegilaan tuan muda Mujin sangat parah, dan dia tidak mempelajari seni bela diri? Lalu dari mana sumber kekuatannya itu? Dobo pun terlihat kesal, dan berkata kemampuanmu itu sama seperti anak anjing. Dia langsung berlari ke arahnya, dan menyerangnya. Dia dapat dengan mudah menangkis semua serangan, dan mereka pun saling beradu pedang. Bahkan ledakan kecil pun terjadi di tempat tersebut. Mereka bergerak dengan sangat cepat, dan kini saling berhadapan. Semua orang bersorak-sorai dan sangat senang melihat pertarungan mereka berdua. Terlihat mereka yang saling beradu pedang dan pertarungan itu cukup seimbang. Wanita sebelumnya berkata ini mengejutkan. Mujin bertahan lebih lama dari yang aku kira. Tapi tetap saja, dibandingkan dengan seni bela diri Dobo sampai saat ini, kemampuannya masih kurang. Terlihat Dobo yang menghindari serangan dari Mujin. Dia melompat ke atas, dan langsung meluncur ke bawah dengan pedang miliknya. Ledakan kecil pun terjadi. Namun, Mujin dapat menghindari serangan tersebut. Pertarungan mereka berdua sangat sengit. Dobo berpikir Mujin, kali ini aku akan membuatmu lumpuh. Menghancurkan semangat orang-orang adalah keahlianku. Dia langsung melesat ke arah Mujin. Tapi Mujin dapat menahan serangan itu. Baeksin berkata aku pikir tuan muda akan dikalahkan dengan cepat. Tapi dia bisa bertahan cukup baik. Masuk pun berkata, meski saya tidak tahu detailnya, mungkin tuan muda belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Baeksin berkata, apa yang kau katakan? Dia menjawab saya secara diam-diam melihat latihannya. Sesuatu yang lebih besar dan bahkan lebih kuat mungkin akan datang. Kemudian diperlihatkan dipertaruhkan itu Mujin berpikir, sejauh ini, kemampuanku saat ini setara dengannya, apa sedikit waktu itu tidak cukup, ya tapi tak masalah. Sejak dulu, tak peduli seberapa kuat lawanku. Pada akhirnya aku selalu menghabisi mereka semua. Orang ini aku akan menghabisinya, dan mereka berdua pun terlihat akan serius, dan saling melancarkan serangannya masing-masing. Kemudian Sim beralih. Di sana terlihat ada ketua Jo atau Bongya Guys, sedang berada di sebuah tempat. Dia datang bersama dengan kereta kuda. Akhirnya aku berhasil sampai di sini. Untungnya mereka berdua tidur, jadi mudah untuk membawa mereka. Dan waktu mundur ke belakang saat malam hari sebelum dia berangkat, dia bertanya kepada Baeksin, apa kau sungguh tidak ikut denganku? Dia menjawab Mujin masih ada hubungan darah. Setidaknya seseorang harus mengumpulkan sisa-sisanya. Aku akan menyaksikan perjalanan terakhir tuan muda Mujin. Jo berkata kalau begitu, kami berangkat dulu. Mari kita bertemu di tempat yang kita janjikan.
dan waktu kembali ke masa sekarang. Aku tidak yakin apa aku melakukan hal yang benar, dan Sin kembali ke pertarungan mereka berdua. Pertarungannya cukup sengit, mereka berdua saling membalas serangan. Mujin berpikir kemampuannya tidak buruk untuk orang seusianya. Tapi pada akhirnya, dia hanya seorang bocah kemarin sore. Terlihat Mujin yang terus mendesak dan menyerangnya. Dia pun hanya bisa menangkis. Namun pertarungan itu terlihat benar-benar seimbang. Para penonton pun hanya bisa melongo melihat pertarungan mereka, dan berpikir jadi mereka berdua bisa bertarung dengan imbang. Tapi Tuan Muda Mujin sepertinya lebih unggul. Aku dengar bahwa anak kedua guild pedagang adalah murid luar sekte Gongdong. Tapi sepertinya dia tidak mengesankan sama sekali. Terlihat Dobo yang sangat kesal. Dia benar-benar kesulitan melawan Mujin, dan tidak menyangka kalau Mujin akan sekuat ini. Namun terlihat Dobo yang akan menyerangnya. Baik Sin dan juga pelayanannya pun terlihat khawatir, dan menyuruhnya agar menghindar. Dobo menggunakan serangan yaitu Preemptive Step. Dia langsung melancarkan serangannya. Namun Mujin dapat menangkis serangan tersebut. Semua orang hanya bisa terdiam. Dia dapat memblokir serangan sekuat itu. Dobo terlihat kesal. Dan kemudian Mujin pun langsung melemparkannya. Dia terlihat mundur ke belakang. Dengan wajah kesalnya dia berkata, "Kau memang anjing gila. Mereka akan benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya." Baik Sin berpikir Tuan Muda Dobo mengumpulkan semua energi dalamnya. Itu pasti serangan terakhirnya. Mereka semua terlihat panik, dan juga khawatir. Namun Mujin berkata, "Wei Siput, bahkan caramu mengumpulkan energi dalam itu lambat." Dia benar-benar marah diprovokasi oleh Mujin. Dan dia pun langsung mengeluarkan Nin Sword Sechon Form, yaitu Weapon Destruction. Terlihat kilauan petir dari pedangnya. Namun dengan sangat mudah Mujin memblokir serangan tersebut. Bahkan sekarang dia terdesak, dan berpikir aku tidak berdaya menghadapi serangannya. Apakah aku akan kalah? Dan terlihat Mujin yang akan menyerang untuk terakhir kalinya. Namun tiba-tiba pedangnya Dobo terlihat retak, dan sepertinya akan patah. Dia benar-benar sangat kesulitan melawan Mujin. Apakah aku benar-benar akan kalah melawan Mujin? Dan pedangnya pun akhirnya patah. Begitu juga dengan lengannya langsung terputus. Dia benar-benar sangat terkejut. Dan Mujin langsung menendangnya dengan sangat keras tepat di perutnya. Dia pun terlempar dengan sangat kencang, sampai menghantam dinding. Bu Choyon terlihat sangat marah, karena Dobo telah kalah. Dia berteriak dengan sangat kencang, dan sepertinya dia tidak bisa bangun lagi. Dan pemenangnya adalah Tuan Muda Mujin. Terlihat dia yang mengambil lengan yang telah terpotong. Dan berkata kepada semua orang, "Aku ambil lengan ini sebagai bayaran atas dendam 17 tahun yang lalu." Bu Choyon sangat terlihat marah, dan berkata, "Apa katamu?" Mujin menjawab lagi pula, "Kalian adalah guild pedagang. Mungkin kalian bisa mencari cara untuk menyambung kembali lengannya." Dan terlihat Tigang yang turun dari tempat duduknya, dan langsung menghampiri Dobo. Dia memegang perutnya, dan berkata dantiannya juga hancur. Bu Choyon terlihat menghampirinya juga. Yigang bertanya kepada Mujin, "Apa kau sungguh perlu melakukan ini?" Mujin pun menjawab, "Apa maksudmu?" Yigang berkata, "Sudah jelas ada perbedaan kemampuan, pertandingannya sudah berakhir sejak tadi." Mujin menjawab, "Oh sungguh? Kalau begitu, sepertinya aku juga harus komplain. Bukannya berlebihan menggunakan pukulan Seven Won pada anak umur 5 tahun yang tidak tahu tentang seni bela diri." Bu Choyon terlihat tidak bisa berkata-kata. Mujin menjawab, "Ini hanya balasan atas kejadian 17 tahun yang lalu. Mulai saat ini, kalian akan membayar harga karena telah memprovokasi klan Yeomhwa. Siapkan diri kalian." Dan dia pun akhirnya akan meninggalkan tempat itu. Terlihat Bu Choyon yang tidak sanggup berdiri lagi. Dia benar-benar sangat marah dan juga sedih. Dan berpikir, aku tidak akan pernah melupakan hal ini. Para penonton pun hanya bisa terkejut dan tertegun dengan kejadian tersebut. Dan bersorak-sorai untuk kemenangan Mujin. Siapa sangka dia bisa mengalahkan murid luar sekte Gongdong dalam beberapa gerakan. Bahkan aku tidak pernah melihat Swordman SCP seperti itu. Material master baru telah lahir. Para penonton juga terlihat sangat senang. Masuk dan Baik Sin juga langsung menghampirinya. Mujin langsung mengajaknya agar segera pulang. Dan ketika Baik Sin melihat punggungnya, dia merasa apakah punggung Tuan Muda memang selebar ini. Mujin berkata, "Tentang itu. Jadi mungkin sepertinya sudah tahu ya guys kalau mereka berencana melarikan diri." Tapi Mujin berkata, "Emas yang aku percayakan padamu. Apa kau sudah menghabiskan semuanya?" Dia pun menjawab, "Tentu saja tidak yang mulia. Masih ada beberapa yang tersisa." Mujin menjawab, "Sepertinya aku harus mampir ke sekte Bang Ho lagi karena masalah uang.
akhir-akhir ini daging kita bermasalah. Dan satu hal lagi, tentang Ketua Joe dan para warrior. Aku tidak peduli jika mereka ingin meninggalkan klan, tapi jika mereka ingin memisahkan aku dengan kedua adikku, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mujin terlihat sangat marah ya guys. Dan kemudian diperlihatkan di tempat adik-adiknya berada. Soyeon berkata hari ini hari duel kakak. Kenapa kamu melakukan ini? Dan Dojin pun berkata, kali ini aku tidak bisa memaafkanmu. Ketua Joe pun berkata tunggu dulu. Biarkan aku membaca pesan dari burung merpati. Dia benar-benar sangat terkejut. Dan berkata habislah kita. Isi surat tersebut yaitu duel dimenangkan oleh Tuan Muda Mujin. Rencana pelarian juga telah diketahui. Kembalilah secepatnya. Dan mereka semua pun, akhirnya kembali ya guys. Dan kemudian Shin kembali ke Mujin. Dia berkata mumpung kita lagi membahas uang. Saatnya untuk melunasinya dengan dead party. Dead party yang dimaksud adalah terjadi apabila kreditur tidak bisa membayar utangnya. Dan terpaksa memberikan sisa hartanya kepada para pemberi pinjaman. Jadi sepertinya Mujin ingin meringkus mereka semua, biar aku yang mengurus segalanya. Jadi kepala pelayan baik Shin kau bisa istirahat. Dia pun menjawab tapi tetap saja. Dan berpikir duel bela diri kemarin membuktikan bahwa Tuan Muda sudah berbeda. Namun tetap saja, Mujin pun langsung berkata kau terlalu khawatir Pak Tua. Dia menjawab kalau begitu tolong jangan terlibat dengan sekte sosial. Mujin pun mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Masuk bertanya apa kau akan langsung pergi ke sekte Bang Ho Tuan Muda? Dia menjawab iya. Tak perlu berlama-lama lagi untuk mengurus masalah ini. Mulai sekarang, pastikan kau selalu berada di dekat bos besarmu ini. Apa kau paham? Dan kemudian diperlihatkan di sekte Bang Ho. Atau sindikat pinjaman ya guys. Jumbo menyambutnya. Kau datang kemari. Dan dia berpikir tidak kusangka aku akan melihatnya lagi di kehidupan ini. Tidak kusangka dia membuat putra kedua guild pedagang yang bengis itu menjadi lumpuh. Mujin berkata aku datang untuk membayar utangku. Tempatmu sepi juga ya. Apa bisnismu bangkrut? Jumbo menjawab tidak juga. Hanya saja sebagian besar penjudi di sekitar sini pergi untuk menonton duelmu Tuan Muda. Dia pun berkata oh jadi semua orang melihatku bertarung. Ya, kalian pasti mengumpulkan uang judi untuk pertarunganku kan? Jumbo pun berkata maaf kami tidak bermaksud mengejekmukmu. Mujin menjawab aku yakin rasio timbal baliknya sangat tinggi di sisiku. Dan kalian mendapatkan uang yang banyak dari itu kan? Dia pun mengaku, iya Tuan Mujin. Dan Mujin pun berkata kalian pasti jadi kaya raya berkat diriku. Masa kalian mau diam saja? Jumbo berpikir apakah dia ingin memeras kami lagi? Jumbo pun berkata tentu saja tidak. Kami ingin berterima kasih dengan benar. Mujin menjawabnya baguslah kalau memang begitu. Jumbo berpikir kalau Mujin jauh berbeda dari yang sebelumnya. Udara di sekelilingnya dingin tapi tegas. Seperti seorang master bela diri yang penuh dengan nafsu membunuh. Mujin pun bertanya baiklah di mana bos kalian? Dia menjawab kenapa Anda mencarinya? Mujin berkata aku tidak suka bertanya dua kali. Kalau kau tidak mau berbicara. Maka, belum selesai mengatakannya tiba-tiba pemimpin sekte Bang Ho yang bernama Esai Wong Gyeol datang. Mujin pun bertanya apakah kau bos mereka? Dia menjawab anak buahku sudah memberitahuku soal dirimu. Mujin bertanya kenapa kau sulit sekali ditemui hanya untuk mengobrol. Toh wajahmu juga sangat jelek. Dan bocah di belakangmu itu juga anak buahmu. Dia terlihat sangat mengerikan ya guys. Dan orang di belakangnya pun berkata, berani sekali bocah sepertimu mengejekku. Ternyata dia berasal dari sekte sosial, yang bernama Dead Black Crow. Jadi kau menginginkan uangku ya? Mujin berpikir jadi orang ini dari sekte sosial. Mujin pun berkata siapa kau berani sekali kau mengganggu pembicaraan orang dewasa. Apakah kau cari mati? Crow tertawa dan berkata, coba habisi aku kalau bisa. Dan dia pun langsung melompat untuk menyerang Mujin. Namun Mujin berkata, mau itu sekte sosial atau siapapun itu, siapapun yang menghalangiku, pasti akan kulubangi tubuhnya. Dan dia pun langsung melemparkan sumpit sampai membuat tangannya bolong. Dan Crow berpikir, kukira dia cuma bocah biasa. Ternyata dia bukan orang biasa. Dia berkata kau berhasil melukai tanganku dengan sumpit. Dasar bocah. Namun terlihat tangannya yang langsung sembuh kembali. Mujin pun menjawab ngapain orang tua bangka sepertimu bersumpah serapah seperti itu. Dan terlihat dia yang akan menyerangnya lagi. Namun Mujin juga akan menghadapinya langsung. Serangan itu dapat menghancurkan lantai batu. Namun Mujin dapat menghindari serangan itu dengan sangat mudahnya. Dan berkata lihat kemana kau. Dia tepat berada di atasnya. Namun Crow langsung menggunakan tangannya untuk menyerang Mujin, tapi lagi dan lagi dia menghindari dengan mudah.
mungkin terlihat tertawa dan mengejeknya. Crow sangat kesal dan marah, dan berpikir bagaimana mungkin bocah biasa sepertinya bisa menghindari seranganku semudah ini, dan Mujin pun langsung menyerangnya, dan berkata saatnya beri tubuhmu satu lubang baru. Dia langsung melancarkan sumpit tepat di arah matanya. Mereka semua yang melihat pun sangat terkejut. Mungkin berkata bagaimana, udaranya terasa segarkan. Sumpit itu tepat mengenai salah satu matanya. Dia benar-benar sangat kesakitan, dan berkata kaulah yang telah menyerang kami. Sekte sosial akan mengincarmu sekarang. Keluarga dan bawahanmu juga tidak akan aman. Namun Mujin langsung menginjak sumpit tersebut. Dia bahkan tidak peduli dengan omongan orang itu, dan berkata sekte sosial. Suruh mereka datang kalau berani menantangku. Toh kau juga akan mati di sini. Orang tersebut pun langsung ketakutan dan berkata, aku akan memberikanmu apapun, kekayaanku, anak buahku, tolong ampuni aku. Mujin pun bertanya kenapa kau tiba-tiba masih ingin hidup. Aku tidak tertarik dengan selir dan anak buahmu, tapi kekayaan yang kau sebutkan tadi juga menarik. Crow menjawab semua itu ada di dencang. Aku pasti akan membawa semuanya kemari. Mujin pun berkata bagus, aku suka sikapmu. Tapi kalau kau berani tidak kembali kemari, maka kau akan bernapas melalui lubang-lubang di wajahmu. Dia benar-benar kejam ya guys. Dan Crow pun berkata aku akan segera kembali secepatnya. Terlihat pemimpin dari sekte Bang Ho yang ketakutan. Mujin pun juga terlihat marah. Saatnya membahas pelunasan utangmu. Dia pun langsung memohon ampun kepada Mujin. Tolong ampuni aku juga. Aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Tapi Mujin berkata apa yang kau katakan. Propertimu itu sudah menjadi milikku. Pemimpin tersebut pun bertanya-tanya apa maksudmu. Dia menjawab keuntungan yang kau dapatkan dari warga adalah 7.000 emas, ditambah dengan harga semuanya yang kau rugikan karena telah memenuhi populasi klan bela diri. Kalau digabungkan, maka itu semua sudah setara dengan semua asetmu. Pemimpin itu berkata kalau begitu, aku akan memberikan semuanya. Termasuk, belum selesai mengatakannya, kepalanya langsung dilukai oleh Mujin, dan Mujin berkata apakah tidak waras? Kenapa kau terus menawarkan hal yang sudah menjadi milikku? Dia langsung meninggal di tempat ya guys. Jumbo pun sangat terkejut melihatnya. Mujin bertanya siapa wakil pemimpin kalian. Jumbo pun langsung menjawab aku adalah wakilnya. Mujin bertanya apakah benar kau? Aku tidak menduganya. Dia pun langsung memohon ampun, dan berkata aku bersumpah akan hidup jujur kalau kau memberikanku kesempatan. Dan sepertinya Mujin mengampuninya, dan bertanya jadi berapa nilai properti orang itu. Kalau digabungkan dari rumah pribadi, rumah bordil, dan uang tunai, sekitar 4.000 emas, dan aset total sekte Bang Ho ada berapa? Dia pun menjawab kalau menghitung semua bisnis, setidaknya 10.000 emas, dan ada upeti 500 emas ke sekte sosial. Mujin berkata mari kita lihat. Pemimpin sekte Bang Ho memiliki 4.000 emas. Semua keuntungan akan mengalir kepadaku. Total aset sekte Bang Ho adalah 10.000 emas. Upeti ke sekte sosial adalah 500 emas, dan kompensasi atas kerusakan emosional adalah, totalnya menjadi 20.000 emas. Ini terdengar adil. Jumbo pun berkata aku akan menyiapkan dokumen transfernya dan akan segera membawanya kemari. Mujin memujinya. Bagus sekali. Mari kita urus pemberkasan dan emasnya di sini. Saatnya kita menegosiasikan harga ransum untuk kalian. Aku memang akan mengampuninya. Tapi aku tidak bilang akan mengampuni kalian juga. Dan para asasin terlihat ketakutannya. Guys, kemudian diperlihatkan ketua Baik Sin. Dia yang baru saja bangun tiba-tiba sangat terkejut melihat kotak yang ada di hadapannya. Dan Mujin pun berkata, aku baru saja selesai dari dead party. Setiap peti ini berisi 400 emas. Baik Sin berkata, aku sudah mengatakan siapa yang menjadi sponsor sekte Bang Ho kan? Mujin menjawab sekte sosial kan? Baik Sin menjawab kau tahu siapa yang beraliansi dengan sosial? Mujin pun tidak mengetahuinya. Memangnya kenapa? Dia menjelaskan Jo Songgang dari sekte Crimson Sword adalah saudara tersumpah, dengan Dead Black Crow dan Red Crow dari sekte sosial. Mujin pun berkata oh maksudmu pria dengan jari-jari hitam itu ya? Baik Sin pun bertanya apakah kau sudah menemuinya? Dia menjawab dengan santai iya aku sudah bertemu dengannya. Aku menusukkan sumpit ke matanya. Kepala pelayan Baik Sin. Musuh semacam itu memang tidak bisa kau lawan. Tapi jangan samakan aku dengan dirimu. Kalau orang bermasalah itu datang mencariku, aku tinggal menghabisi mereka semua. Tolong bawakan aku daging sapi untuk makan malam, dan pastikan saudara-saudaraku juga mendapat makanan yang layak.
Aku akan masuk dulu, Baik Xin berpikir. Dead Black Crow ditakuti di seluruh penjuru Sichuan, dan dia tidak takut terhadap pria seperti itu. Insiden saat duel kemarin juga mencurigakan. Apa dia benar-benar tuan muda Mujin yang aku kenal? Dan kemudian diperlihatkan di sebuah tempat. Ini adalah kediaman dari guild pedagang. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Bu Choyeon menyuruh seseorang untuk melakukan penyergapan ke klan Yeomhwa. Dia berkata kau cuma orang yang direkrut. Jadi tidak usah banyak bicara. Seperti yang kubilang, bawa kembali satu anak hidup-hidup. Kau bisa menghabisi sisanya kalau mau. Tapi ingat, anak itu tidak boleh mati. Orang suruhannya menjawab baiklah. Kami akan kembali sebelum fajar. Bu Choyeon terlihat sangat marah dan dendam kepada Mujin. Aku akan menghabisi semua orang yang kamu cintai. Tunggu saja pembalasanku. Dan kemudian di sini dijelaskan, dulu, keluarga Yeomhwa sempat berjaya. Banyak martial art mati melawan orang yang bernama Yeomje, dan mayat mereka menumpuk di lapangan latihan klan itu. Bahkan klan Tang dari Sichuan saja mengagumi kemampuan dan sifatnya, hanya dalam satu generasi. Klan Yeomhwa berhasil menasbihkan diri sebagai keluarga bela diri yang tak bisa diremehkan. Bahkan master-master ternama, tidak bisa menyentuh pendekar klan Yeomhwa secara sembarangan. Waktu itu, semua warga seocang akan bersorak saat anggota klan itu melewati area kota. Tapi setelah kematian Yeomje, saat prosesi upacara pemilihan kepala klan berikutnya, kebodohan kepala klan baru langsung tersingkap ke dunia. Oleh karena itu, klan Yeomhwa mulai redup, dan bahkan mereka yang sudah bersumpah setia kepada klan, mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Sosok dari Yeomje, yang dulu pernah menguasai dunia, bagi sekte Rigteus, dia adalah pahlawan hebat, dan bagi musuhnya, dia adalah master. Mengerikan, dia benar-benar layak disebut sebagai pahlawan sebuah zaman. Tapi kenapa aku melihat bayangan Yeomje yang menyatu dengan punggung Tuan Muda Mujin, dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggil kepala pelayan Baik Xin. Mereka datang dengan terburu-buru dan sepertinya sangat penting. Dia pun bertanya kenapa cuma kalian di sini? Mana Tuan Muda dan Nona Muda? Warrior tersebut berkata ada pembunuh bayaran yang dikirim oleh guild pedagang. Ketua Zhou dan para pendekar sedang bertarung melawan mereka, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Baik Xin berpikir Tuan Muda dan Nona Muda sedang dalam bahaya. Cepat beritahu Tuan Muda Mujin. Aku akan segera pergi ke sana. Dia pun langsung berlari untuk menyusulnya, dan kemudian diperlihatkan di sebuah tempat. Ketua Zhou dan juga adik-adik Mujin sedang diincar. Sepertinya sisa kaliannya. Ketua Zhou berusaha dengan sangat keras untuk melindungi adik-adik Mujin. Penjahat tersebut berkata aku tidak akan menghabisi kalian. Jadi pikirkan. Baik-baik, kalau kau coba macam-macam, maka kau bisa kehilangan kedua bocah itu loh. Ketua Zhou pun sangat marah, dan langsung akan menghadapi mereka semua sendirian. Namun tiba-tiba Baik Xin datang membantu. Dia pun berkata mundur kalau kalian masih sayang nyawa kalian. Para penjahat itu pun berkata ada satu lagi serangga yang muncul. Cepat habis itu saja dia. Mereka pun langsung menyerang. Namun tidak kusangka mereka cuma mengirimkan tua bangka seperti ini. Jumlah mereka terlihat sangat banyak. Namun sepertinya Baik Xin cukup kuat juga. Namun tiba-tiba terlihat dia yang akan diserang. Namun serangan itu dapat ditangkis. Dia diserang dari berbagai arah. Dan dia pun sedikit kesulitan. Para penjahat itu akan mengurus Pak Tua dan sisanya akan mengurus bocah kecil. Salah satu penjahat pun akan menyerangnya lagi. Ini adalah hari terakhirmu di muka bumi. Dan dia pun langsung tertebas tepat di dadanya. Dan langsung jatuh ke tanah. Penjahat itu berkata dari kalian berdua, siapa yang harus aku habisi dan siapa yang harus aku bawa? Namun Dojin langsung masuk ke depan. Dan penjahat itu berniat akan menebasnya. Baiklah kalau itu memang keinginanmu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Belum selesai menebasnya, Mujin datang dan langsung berteriak. Dia benar-benar terlihat sangat marah. Dia adalah si iblis Mujin. Para penjahat itu berpikir ini tidak masalah. Kalau kita juga menghabisinya, kalau dia ikut campur dalam misi ini, maka habis itu saja dia, dan dia pun akan menyerang. Langsung, dan membuat pedang dari musuhnya langsung hancur. Dia benar-benar sangat marah dan langsung menebasnya menjadi dua bagian. Dia langsung akan menghabisi sisanya. Para penjahat pun mulai ketakutan. Semuanya cepat habis itu saja dia. Mereka bersama-sama akan menyerang Mujin. Dan Mujin pun langsung menggunakan Solitary Sword, form kelima. Dia langsung menebas-nebas semua musuh yang ada di hadapannya dengan sangat mudahnya. Dan orang yang tersisa hampir saja berhasil menyerang Mujin. Tapi,
Dia dapat menghindari serangan tersebut, dan langsung memenggalnya dengan sangat mudah. Tersisa satu orang yang masih hidup, tangannya langsung dipotong olehnya. Dia benar-benar sangat kesakitan dan ketakutan. Mujin berkata jangan bergerak sedikit pun kalau kau masih ingin hidup. Terlihat adik-adiknya yang selamat, dan Suyon sempat menutup matanya, dan senang kalau kakaknya telah datang. Tapi matanya langsung ditutup kembali oleh Du Jin, karena dia tidak ingin adiknya melihat kejadian seperti ini. Dia berkata kakak sudah datangkan. Bukankah semua orang jahatnya berhasil dikalahkan? Dojin menjawab ya justru itu kenapa aku melarangmu untuk melihat. Mujin pun bertanya apa kalian baik-baik saja. Dan sepertinya mereka baik-baik saja ya guys. Kalian pasti sangat ketakutan kan? Dojin menjawab aku tidak takut kok. Karena aku adalah putra sebuah keluarga bela diri. Mujin pun langsung mengelus kepalanya. Kerja bagus adikku. Dan mungkin bertanya kepada ketua Jo. Bawa para pendekar yang terluka dan adik-adikku pulang. Dan mereka semua pun akan pulang ya guys. Mujin sepertinya akan bertanya kepada salah satu penjahat yang masih hidup. Sampai kapan kau mau menangisi lenganmu itu? Kau dikirim oleh si wanita dari guild pedagang itu kan? Jawab aku dengan benar. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Penjahat itu bertanya apa kau benar-benar akan membiarkanku hidup? Mujin berkata jangan membuatku mengulangi perkataanku. Aku bisa menghabisi kalian semua dimulai dari dirimu. Dan penjahat itu menjawab kau benar. Bu Choyon kepala guild pedagang. Wanita itulah yang memperkerjakan kami melalui Sarimbang. Apa kau akan mengampuni nyawaku? Mujin menjawab kalau kau tidak mau mati, cepat kembali ke wanita itu. Dan beritahu bahwa Mujin dari klan Yeomhwa telah menghabisi para penjahat yang telah dia kirim. Dan katakan bahwa mulai sekarang, aku akan memburu kalian sampai habis. Dia benar-benar terlihat sangat marah dan ingin membalas semuanya. Dan kemudian diperlihatkan di sebuah tempat, Mujin yang berjalan di tengah keramaian. Orang-orang melihatnya apakah dia dipenuhi dengan darah. Siapa sebenarnya orang itu? Ternyata dia adalah Mujin dari klan Yeomhwa. Apa kegilaannya belum sembuh? Tapi sepertinya malah lebih buruk. Mereka yang melihatnya berjalan di jalanan. Dengan percikan darah yang ada di sekujur tubuhnya. Tidak bisa lagi menertawakan atau memandang rendah lagi padanya. Mereka pun mengobrol tentang Mujin yang telah mengalahkan sekte Bang Ho sendirian. Katanya dia bahkan meninggalkan putra kedua guild pedagang dalam keadaan setengah sadar. Sebelumnya orang-orang memanggil Mujin sebagai Mat Yang Master. Saat dia kecil katanya bahkan Shaolin datang mencarinya. Menyebutnya sebagai anak yang diberkahi oleh surga. Apa mungkin ini kembalinya bakat itu? Dan sekarang mereka memanggilnya Hidden Dragon of the Sichang. Dan terlihat Mujin yang baru sampai di sebuah tempat. Ternyata itu adalah rumahnya. Dan masuk langsung menyambutnya dengan haru. Syukurlah Anda tidak apa-apa. Tapi kenapa kau sendirian? Kau tidak terluka kan? Mujin menjawab aku baik-baik saja. Apa yang lain ada di klinik? Masuk menjawab, iya. Tidak ada satupun yang dibiarkan terluka. Tuan muda kedua dan Nona Suyeon sedang istirahat untuk mengembalikan kekuatan. Mujin berkata, baiklah kalau begitu siapkan air untuk aku mandi. Dan diperlihatkan di malam hari, dia yang sedang berendam. Dan berpikir tentang adik-adiknya yang sebelumnya akan diculik. Dia berpikir istirahat untuk mengembalikan kekuatannya. Biasanya mungkin akan seperti kedengarannya. Itu adalah sesuatu yang tidak dipikirkan oleh anak kecil dari klan bela diri. Tapi tetap saja, aku tidak mau mereka berdua melihat kejamnya dunia untuk sekarang ini. Kalau bisa, aku lebih memilih membuat mereka hidup dengan hanya melihat hal-hal baik. Anak-anak itu, apa aku melihat orang lain pada mereka? Dia pun melihat masa lalunya ya guys tentang kekasih dan adik-adiknya. Dan keesokan harinya. Di klinik, dan terlihat Mujin yang bertanya kepada Ketua Jo, tentang panduan Flame Art. Kenapa kau terkejut seperti itu Ketua Jo? Apa aku mengatakan yang tidak seharusnya? Ketua Jo bertanya bolehkah aku tahu kenapa kau bertanya tentang hal itu? Mujin berkata apa kau khawatir aku akan kambuh dan malah menghancurkannya? Dia pun menjawab tidak bukan begitu. Mujin berkata saat ini kau tidak bisa mengajari teknik rahasia klanku. Mulai besok, aku sendiri yang akan mengajari mereka berdua. Wajahmu jelas bilang kalau ragu padaku. Ketua Jo berkata tidak sama sekali. Mujin menjawab tidak perlu khawatir. Pasti tidak akan ada masalah. Dan dia pun langsung memberikan panduan Flame Art itu ya guys. Bagus aku pergi dulu. Kalian berdua istirahatlah. Ketua Jo pun bertanya apa ini akan baik-baik saja. Baik Shin menjawab jangan terlalu khawatir. Kau sudah melihat ilmu pedang tuan muda yang luar biasa kan? Karena itu kita bisa dirawat dan pulih lebih cepat.
belakangan ini dia sangat berkembang dengan sangat pesat. Jujur saja, kelihatannya seperti dia sudah hampir pulih. Berarti perawatan dari Taois memang bekerja. Ketua Joe bertanya apa perawatan itu juga meningkatkan teknik bela diri. Aku tak pernah dengar yang seperti itu. Perkembangannya yang tiba-tiba itu memang sulit dijelaskan. Kecuali kalau dia menemui sesuatu yang menentukan takdirnya. Bukan hanya pertemuan biasa. Pasti bertemu dengan seorang master terkuat. Tak ada penjelasan yang lebih masuk akal. Bayangan yang selama 17 tahun ini membayangi klan Yeomhua akhirnya mulai terangkat, dan diperlihatkan tempat latihan klan Yeomhua. Dia sedang mengajari adik-adiknya untuk berlatih, di antaranya butterfly dance, adalah bibas. Namun Soyeon bertanya aku tidak tahu maksudnya apa itu. Mujin menjawab sederhananya, itu berarti menghadap lawanmu seolah membekukan kakinya di tempat, sedangkan pergerakanmu tetap bebas seperti kupu-kupu. Ini adalah teknik dasar yang aku ciptakan sendiri, berdasarkan pengalaman pertarungan nyata yang tak terhitung jumlahnya. Suyeon bertanya tapi ada yang aneh. Ketua Joe bilang kamu tidak pernah punya pengalaman pertarungan nyata. Dojin berbisik dan berkata kau tak boleh langsung mengatakan hal itu. Mujin berkata ngomong-ngomong sudah cukup teorinya. Mari kita mulai latihannya. Kalian berdua, serang aku dengan teknik tinju dasar yang sudah kalian pelajari. Mereka berdua pun langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang, dan langsung menendang dan memukulnya. Mujin sangat terkejut dan berpikir, apa yang sedang mereka lakukan? Postur menyedihkan apa itu? Apa mereka sungguh berasal dari klan bela diri? Atau karena mereka masih terlalu muda? Tapi ini tetap terasa aneh. Mereka tak tahu bagaimana cara menyeimbangkan tubuh atau berotasi dengan tubuh bagian bawah. Mereka bahkan tidak bisa melakukan kontrol tubuh dasar. Mujin pun langsung menghentikannya. Kepalaku tiba-tiba sakit. Kita cukupkan dulu hari ini. Suyeon bertanya apa kamu baik-baik saja kakak? Aneh sekali padahal kami tidak memukul kepalamu. Namun mungkin berkata kemampuan kalian lebih dari yang kuperkirakan. Lebih dalam tanda kutip ya guys. Untuk sekarang kalian perlu memperkuat tubuh sebelum belajar teknik selanjutnya. Istirahatlah. Aku akan menemui kalian waktu makan malam. Mereka berdua pun terlihat senang. Mujin berkata ini tidak akan mudah. Master kau pasti juga telah mengalami masa-masa sulit. Maaf karena aku, garis keturunan klan ini jadi terputus. Tapi aku akan mengembalikan klan kita kembali ke kejayaannya. Dan aku akan menghidupkan kembali warisan bela diri klan ini. Aku akan menemukan orang itu. Orang yang memiliki tanda Swordless Mark. Yang tidak bisa aku kalahkan di kehidupan laluku. Dan aku pasti akan menghabisinya apapun yang terjadi. Sekarang aku bahkan bisa mengangkat pedang ini dengan satu tangan. Aku bisa merasakannya. Energi di udara. Dengan setiap repetisi dari bentuk teknik pedang, kecepatanku meningkat pesat, dan beberapa hari kemudian, terlihat Ketua Joe dan Baik Yang telah kembali dari klinik. Mujin menyambutnya dan berkata kerja bagus. Masuk berkata kerja bagus katamu tuan muda. Apakah itu saja yang kau katakan? Apa kau tak tahu apa saja yang telah kami lewati demi melindungi tuan muda kedua dan Nona Suyeon? Mujin pun berkata memangnya siapa yang menyuruhmu? Kalau aku terlambat sedikit saja, kalian semua mungkin akan kembali dalam peti. Kalau sampai terjadi lagi, aku sendiri yang akan membuat kalian seperti itu. Apa kalian mengerti? Mereka berdua pun langsung meminta maaf, dan berpikir kalau dia sungguh jadi lebih baik. Dan tiba-tiba seorang berkata bukankah sudah kubilang, hanya aku sendiri yang boleh merawat tuan muda. Cuma dengan beberapa kali sesi lagi, dia akan pulih sepenuhnya. Terlihat orang tua bernama Du Yang So. Mujin pun berkata kau siapa? Kami tak punya makanan untuk pengemis. Pergi sana. Masuk berkata jaga ucapanmu tuan muda. Dia adalah orang yang merawatmu. Masuk pun langsung meminta maaf kepadanya. Aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuan muda masih belum pulih sepenuhnya. Tapi Mujin langsung menendangnya. Dan berkata tadi itu memang kurang sopan. Aku tidak mengenalimu. Kau pasti merasa lapar setelah perjalanan panjang kan? Jadi mari masuk duluan Taoist. Dia pun menunjukkan wajah yang mengerikan ya guys. Apa yang akan dilakukannya guys tunggu saja.